Shalom, selamat malam sahabat-sahabat Miracle. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di virtual room Miracle TV untuk mendengar kesaksian pribadi dari seorang bapak bernama Joko Karmianto. Sahabat-sahabat Miracle, langsung aja dibagikan di grup-grup rohani dan di beranda sahabat-sahabat Miracle. Karena pada malam hari ini kita akan mendengar kesaksian yang tidak kalah heran, tidak kalah dahsyat dari Pak Joko. Sebelumnya berbeda keyakinan, tetapi bisa ikut Tuhan Yesus. Ada apa? Apa yang terjadi di masa kecil beliau ini sampai saat ini? Sahabat-sahabat Miracle dibagi di grup-grup rohani karena ternyata banyak juga orang menyaksikan dan bertobat mengikuti Tuhan Yesus karena menonton awalnya dari kesaksian pribadi. Dengan tidak langsung, sahabat-sahabat Miracle juga menjalankan misi sorgawi. Baik, kita sambut dengan sukacita. Tamu kita pada malam hari ini adalah Bapak Joko Karmianto. Shalom Pak Joko, apa kabar? Halo, halo Pak Frank, baik, puji Tuhan, luar biasa. Luar biasa. Seperti biasanya Pak ya, kita akan buka dengan doa dan saya ajak mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih. Pada malam hari ini kami bisa dipertemukan kembali untuk mendengar kesaksian pribadi dari Bapak Joko. Kami berdoa ya Tuhan agar segala perangkat dan koneksi yang kami gunakan berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga berdoa untuk dituntun oleh Roh Kudus agar supaya kesaksian ini menjadi kesaksian yang benar-benar memberkati banyak orang, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu kepada kami pada hari ini. Kami buka program kesaksian pribadi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik. Amin. Satu ayat atau firman Tuhan sebagai pembuka Pak ya. Iya. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Dan seperti biasanya, 2 poin yang saya selalu ingatkan kepada sahabat-sahabat Miracle bahwa tujuan Miracle TV adalah memberkati banyak orang, menguatkan iman orang percaya, dan menjangkau jiwa-jiwa baru. Markus 16 ayat 15, Matius 28 ayat 19, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. 2, benar, agama mengajarkan kebaikan. Oleh sebab itu, jangan menghina ajaran agama sebelumnya atau ajaran agama yang lain. Sahabat-sahabat Miracle, mari berkomentar dengan edukatif, hindari provokatif atau ofensif, agar supaya komentar-komentar sahabat Miracle dapat juga menjadi berkat bagi orang yang belum mengenal Kristus. Dan informasi bagi sahabat-sahabat yang rindu mau bersaksi, bisa mengisi formulir kesaksian pribadi. Form ini ada di kolom komentar dan di kolom deskripsi. Tinggal diklik linknya dan akan diarahkan ke Google Form. Lebih praktis, lebih sederhana. Atau bisa menghubungi kontak kami WhatsApp 085257213655. 085257213655. Kita kembali ke Pak Joko. Baik Pak, inilah saatnya kita akan mendengar kesaksian yang dahsyat dari Bapak, bagaimana perjalanan iman Bapak sampai percaya kepada Tuhan Yesus. Waktu dan kesempatan kami berikan. Silakan Pak. Terima kasih Pak Franky. Sama-sama. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Joko Karmianto. Saya dari Jawa Timur, Kediri. Saya mulai dari cerita mulai dari saya waktu kecil. Waktu kecil kira-kira tahun 70-an, karena hari ini saya umur sudah 57 tahun. Ya, sudah tua. Tapi puji Tuhan luar biasa. Tuhan Yesus sampai hari ini menjaga, melindungi saya, memberkati saya luar biasa. Maka dari itu saya harus bersaksi. Saya tidak boleh diam diri karena kebaikan Tuhan yang ada di dalam keluarga saya, dalam hidup saya. Dan Tuhan
memilih saya menjadi anak-anaknya, itu tidak pernah saya memikirkan hal itu. Nah, dimulai dari waktu SD. Kira-kira tahun 70-an, 74 saya kelas 4 SD atau kelas 3 begitu, saya punya teman itu tetangga ya, tetangga saya itu ada yang Kristen. Itu teman main saya perempuan begitu. Nah, dia bilang, dia panggil saya, panggilan kampung saya adalah Anto, apa? Pakai bahasa Jawa ini. Hari Minggu ikut saya yuk. Kemana? Ke gereja. Ada acara apa? Pokoknya ikut saja. Ya sudah, saya tidak pernah ke gereja, jadi saya tidak tahu gereja. Pas waktu itu hari Minggu. Hari Minggu saya bangun pagi, saya bilang ibu saya diajak Amin untuk ke gereja, ya sudah pergi saja. Ibu saya itu nasionalis. Saya keluarga nasionalis. Jadi sebelumnya bapak saya adalah waktu itu kepala desa di kampung saya, dan saya adalah anak yang nakal sekali. Tetapi ketika saya diajak ke gereja, saya mau, dan hari Minggu itu saya pergi ke gereja bersama anak-anak itu, bersama orang tuanya. Nah, gerejanya itu dari rumah itu agak jauh, kira-kira ada 1,5 kilo itu, lewat sawah begitu, lewat pinggir sawah. Kita akhirnya sampailah di gereja itu. Ternyata gereja itu adalah rumah, yang namanya rumah itu agak besar gitu, ada ada teras begitu. Nah, gerejanya tuh di teras itu pakai kursi panjang begitu. Nah, itu kita duduk di teras dan saya ikut ke situ. Oh, gerejanya seperti ini. Tapi saya hanya ikut saja karena saya anak kecil ya. Mereka ibadah, kita main-main gitu, masih kecil. Nah, waktu itu saya juga diajak cari telur Paskah. Nah, ya senang-senang saja waktu itu, ya sudah selesai itu saya diajak lagi. Nah, ketika malam ada ibadah keluarga di depan rumah saya itu, orang Kristen, ada 2 rumah, sebelah ada 3 rumah itu keluarga itu. Baik, kita di kampung kami itu hubungan apa namanya, agama itu saling menghormati. Waktu saya masih kecil tidak ada istilah ini itu. Nah, ketika ada ibadah keluarga, firman itu saya waktu firman ada dia puji-pujian, saya udah ngerti lah apa pujiannya waktu itu ya. Saya hanya ikut mendengar sambil main, saya deket, pura-pura saya main, tapi saya dengarkan apa yang dalam ibadah itu. Nah, ketika Bapak Pendeta itu berfirman itu, kadang-kadang ada orang yang menyela atau menghina gitu, tidak tahu kenapa saya kok marah ya. Saya marah dalam hati, tapi karena saya anak kecil, saya tidak berani menegur orang tua-tua yang menghina firman itu. Nah, dari situ saya jadi istilahnya membela begitu. Saya membela firman itu, padahal saya tidak mengerti. Saya tidak mengerti apa itu firman Tuhan, apa itu ya, saya tidak mengerti. Tapi waktu itu, nah setelah itu singkat cerita saya lupakan itu, dan waktu masih kecil, saya kecil karena bapak saya kepala desa, jadi saya nakal sekali. Saya tidak takut siapa-siapa karena saya punya backing yang kuat. Nah, waktu saya anak-anak teman-teman saya banyak yang sekolah madrasah, tapi saya tidak mau, saya tidak suka. Saya mendingan saya main bola depan sama teman-teman, atau main layangan, atau mancing, atau berburu tupai pakai senapan begitu. Saya suka seperti itu. Nanti kalau pas malam anak-anak teman-teman itu ke Langgar, surau itu, atau masjid yang kecil itu dekat rumah. Mereka semua ke Langgar, saya ikut. Tetapi mereka ketika mereka belajar mengaji, saya tidak mau, saya tidak suka.
Saya jahilin mereka saja, saya jahil kepada mereka, saya gangguin mereka. Saya tidak tahu kenapa saya tidak percaya kepada kakak waktu itu mas-mas yang ngajari atau saya tidak suka. Entah karena waktu itu firman Tuhan itu yang sudah masuk di dalam hidup saya atau Roh Kudus, saya tidak mengerti apa-apapun waktu itu. Nah, ketika saya waktu itu di Langgar ya saya sengaja biasa ikut tidur di Langgar, nanti pagi pulang karena rumah dekat cuma mungkin 50 meter. Nah, singkat cerita sudah lewat ya, bapak saya meninggal kecelakaan, ditabrak orang. Nah, malam itu kami belajar semua, bapak saya bilang, pamit, bapak mau pergi dulu. Nah, ketika kami semua belajar, kami keluarga, kakak saya 2, saya satu keluarga 6 orang. Kakak saya 2 perempuan, saya laki-laki, adik saya laki-laki, adik saya keempat perempuan, kelima perempuan, keenam perempuan. Jadi ketika kami belajar, tiba-tiba ada kabar bilang, Pak Lurah kecelakaan. Nah, ketika itu kami kaget semua. Terus bagaimana di rumah sakit, bagaimana keadaannya? Langsung meninggal di tempat. Kami langsung stres. Saya marah sekali sama Tuhan waktu itu. Saya marah sekali. Akhirnya kami butuh Bapak, tapi Tuhan ambil. Terus waktu itu kami marah dan akhirnya saya kecewa sekali sama Tuhan. Saya sangat kecewa. Tapi waktu itu saya tidak tahu marah ke siapa, tetapi saya marah sekali dan setelah itu akhirnya saya nakal sekali, makin nakal. Saya tidak peduli pada Tuhan, pada siapa, saya tidak peduli. Akhirnya waktu saya sudah agak besar, saya SMP saya sudah minum rokok, saya sudah berani pacaran, sudah berani ini itu. Saya marah sekali karena Tuhan ambil bapak saya. Marah sekali. Akhirnya saya sampai sekolah saya paling aneh. Kalau teman-teman seragamnya itu waktu itu celana pendek biru putih, saya tidak mau pakai biru putih. Saya sekolah itu warna memang putih di atas tapi celana saya pink. Semua orang heran, saya tidak peduli, saya pakai celana pink, nggak pakai celana kuning, yang penting karena sekolah guru-guru saya tahu semua bahwa saya anak kepala desa, tapi akhirnya karena sekolahnya di kampung saya sendiri SMP swasta. Dan setelah itu saya pacaran waktu itu. Pacaran sama SMP, saya pacaran sama teman. Sebetulnya pacarannya tidak pacaran serius, cuma main-main saja. Waktu ujian itu kan harus belajar kelompok. Belajar kelompok itu saya laki-laki sendiri dan teman saya yang 3 itu, kalau 3 yaitu perempuan semua. Nah, waktu itu karena belajar kelompok terlalu malam, saya tidur di kos-kosannya mereka dan dari perempuan 3 saya sendiri. Malam itu tidak tahu bagaimana iblis akhirnya menggoda saya. Akhirnya terjadilah yang tidak diinginkan, yaitu saya mengamili pacar saya itu. Tapi saya tidak tahu kalau itu adalah, saya juga tidak mengerti kenapa saya waktu sekecil itu saya sudah mengerti waktu itu padahal belum ada HP, belum ada apa-apa. Tetapi kenapa saya bisa melakukan hal yang bodoh seperti itu. Tapi ya biarlah, akhirnya singkat cerita saya sekolah dan saya diterima di sekolah negeri, di sekolah pendidikan guru. Dan cerita hamil itu akhirnya anak pacar saya itu melahirkan dan anaknya orang-orang bilang, "Itu anaknya mirip dengan kamu, persis sekali." Saya marah sekali. Saya benci sekali, sangat benci sama perempuan ini. Akhirnya saya merasa bahwa kenapa saya seperti itu. Padahal saya main-main saja. Tadinya cinta, tapi kenapa saya benci. Itu dalam firman Tuhan juga ada.
Akhirnya akhirnya anak itu memang setelah saya lulus SPG, setelah dia lahir memang dia asuh, orang tuanya asuh dan, mantan pacar saya yang akhirnya memang saya mengasihi juga, akhirnya dia asuh anak itu dan anak itu dibawa dan akhirnya setelah saya lulus SPG, saya SPG itu nakal sekali, sangat nakal pada calon guru ini. Aduh, nakal minta ampun. Saya ganti-ganti pacar, saya tidak peduli dengan pacar saya yang hamil, saya tidak pedulikan, saya ganti pacar ini, aneh itu. Pokoknya saya hancurkan hidup saya minum mabuk tiap malam, saya minum mabuk. Pokoknya gara-gara itu saya cari teman-teman yang suka mabuk, pokoknya saya ketemu teman-teman yang punya uang, teman-teman yang ngajak saya mabuk, tiap malam saya dijemput untuk mabuk, dijemput untuk, obat-obatan, itu akhirnya saya lulus SPG, saya bingung apa harus saya kerjakan. Akhirnya dengan tidak ada rencana apapun, saya dengarkan di radio ada pengumuman bahwa ada penerimaan guru di Papua, akhirnya saya ikut daftar saja. Akhirnya saya daftar ke Papua, di Papua, singkat cerita tahun 86 saya akhirnya pemerintah Papua menerima saya menjadi salah satu guru di pedalaman di Puncak Jaya sana. Nah, kisah itu, waktu saya ke Papua, anak yang pacar saya itu diantar ke ibu saya dan akhirnya ibu saya rawat dan sekarang kakak saya rawat dan sampai hari ini itu tahun 83 dan sehari ini anak saya itu luar biasa, dia yang itu sekarang sudah punya anak 3 dan anak-anaknya luar biasa pinter-pinter, suaminya bertanggung jawab, dia seorang anggota tentara dan luar biasa. Saya mengasihi dia, saya menyayangi dia. Saya selalu berdoa untuk dia tiap malam. Itu sangat luar biasa dan itu adalah dosa-dosa yang sangat saya sesali, tetapi saya tidak tahu kenapa saya lakukan. Dan setelah di Papua, tetap saya masih nakal. Saya jadi guru, saya nakal dan di situ saya satu sekolah dengan teman saya seorang agama Kristen Katolik. Dan saya lihat dia hidupnya baik, lihat hidupnya bahkan selalu dia ingatkan saya, "Kamu sudah sholat belum? Kalau kamu belum sholat, sholat saja." "Ah, saya tidak mau sholat," saya bilang. Saya artinya memang saya istilahnya saya Islam itu hanya KTP saja karena memang orang tua saya tidak mengajarkan untuk bersolat atau baca Al-Quran. Jadi keluarga saya mungkin waktu masih kecil saya mungkin asing untuk baca Al-Quran karena kami tidak ada yang diajari baca Al-Quran. Dan waktu di Papua saya ketemu seorang dokter puskesmas dan waktu itu saya nakal dan saya peminum. Waktu itu saya jadi seorang peminum, seorang pemabuk. Akhirnya Tuhan, saya belum tahu Tuhan itu, saya belum mengenal Tuhan Yesus, saya belum tahu. Ada saya teman, ada seorang Ambon, dia bilang saya, "Jok, saya punya ilmu ini, kamu mau?" Saya tidak mengerti, ini saya kasih saja. Ini ada 9 ini, dari Kampung Alang ini luar biasa. "Oh iya?" "Iya," dia bilang, "ya sudah. Kalau kamu kasih ya kasih saja, tapi saya tidak mengerti." "Iya sudah, ini saya kasih." Kasih ilmu itu, ilmu dari Ambon dan saya memang coba memang bagus, luar biasa, tapi saya mimpinya saya menakutkan. Saya dapat 9 ilmu, tetapi malam itu saya mimpi saya didatangi 9
ini peti mati warna hitam. Ada 9. Jadi sesuai dengan 9 peti mati. Saya ketakutan sekali. Saya cerita sama temannya, memang seperti itu. Tetapi teman saya malah bilang begini, "Jok, saya malah lihat kamu itu ada malaikat tarik kamu ke atas. Wah, kamu ini bagaimana ini?" Saya bilang gitu. Tapi ya itu apa namanya, saya tidak mengerti kenapa saya punya nasib seperti itu. Sementara dia kasih saya ilmu hitam, tapi sementara juga dia bilang saya ada malaikat pegang saya, angkat tangan saya naik ke atas. Tapi saya tidak pedulikan itu. Saya tetap akhirnya Tuhan, saya bilang waktu itu saya sudah ya mengenal Tuhan karena teman-teman saya orang Kristen. Saya bilang, "Tuhan, kalau apa nama saya bisa menikah sama dokter itu, saya mau ikut Tuhan Yesus." Karena saya tidak punya alasan apapun untuk ikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus harus kasih saya alasan supaya saya bisa menjadi pengikutmu. Itu licik, sangat licik. Tetapi ternyata Tuhan menjawab. Tuhan menjawab dan akhirnya saya menikah tanpa direstui oleh orang tuanya. Suami istri saya itu, saya menikah di Paniai waktu itu, Panabire, dan saya dibantu oleh orang-orang di sana yang baik-baik sekali, orang ya pernikahan saya diurus ini itu semuanya diurus. Bahagia sekali, aduh senang sekali dan saya ikut ibadah. Nah, waktu itu akhirnya saya dikaruniai seorang anak perempuan di Puncak Jaya sana, perempuan. Nah, ketika saya di Papua itu saya sudah sangat bahagia sekali karena tapi tiba-tiba istri saya bilang, "Pak, saya daftar spesialis dan kita harus cepat-cepat ke Bandung untuk saya harus sekolah. Tapi kapan? Ya, saya harus urus ini dulu pindah. Saya pegawai negeri ini dulu." Tapi waktu itu saya baru 9 tahun di Puncak Jaya. Dan waktu mau urus pindah itu dari Puncak Jaya sana bilang harus ada yang mau terima di Bandung. Jadi kalau ada yang mau terima di sini bisa melepaskan. Akhirnya ya sudahlah, nanti saya urus di Bandung. Akhirnya kami pergi ke Bandung dan istri saya sekolah spesialis kandungan dan saya urus itu tidak bisa karena apa? Di Bandung bilang harus ada pelepasan dari Papua. Ya ini yang benar yang mana ini saya. Akhirnya sudahlah, akhirnya saya tidak bisa mengurus itu karena sudah di Bandung sudah jauh, kalau Papua lagi tidak mungkin karena biaya mahal waktu itu pesawat. Akhirnya ya sudah saya bantu istri saya. Nah dalam hal ini istri saya itu sekolah itu perlu biaya yang mahal sekali dan kami tidak punya uang dan saya harus sengsara menderita saya menderita sekali waktu itu karena tidak punya uang dan saya tidak ada pekerjaan dan saya akhirnya ke gereja itu menjadi beban yang sangat berat sekali. Sangat berat. Kalau mau waktunya, memang saya hari Minggu ada istri saya ajak ke gereja, tetapi saya marah sekali. Saya tidak suka sekali ke gereja, tetapi saya harus ke gereja. Tetap harus ke gereja. Tapi saya marah, saya tidak ada satu firman pun yang bisa masuk, tidak ada pujian apapun yang saya hanya ke gerejanya seperti saya mayat hidup. Akhirnya saya sangat menderita. Saya misalkan malam kalau misalkan saya mau harus jemput istri saya pulang dari rumah sakit, pulang itu saya bingung, tidak punya uang untuk beli bensin. Jadi saya selalu ketar-ketir untuk bensin mobil ini. Saya harus dari mana cari? Kadang saya tidak punya uang. Dan saya punya anak satu dan biaya istri saya, biaya makan ini semua hanya mengandalkan mertua saya. Tapi saya malu, tapi saya tidak bisa berkata apapun. Akhirnya saya bilang, "Tuhan Yesus, kenapa engkau jadikan saya seperti ini?" Sambil marah saya pukul. Saya tonjok ke depan itu, saya tonjok begini itu seperti Tuhan Yesus saya pukul. Saya pukul Tuhan Yesus. Saya merasa kena di jidatnya begini.
saya merasa bahwa saya pukul Tuhan. Saya marah sekali. Saya Tuhan Yesus. Kalau misalkan itu Tuhan itu manusia, mungkin saya sudah dibunuh balik. Karena Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang luar biasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Justru Tuhan tetap mendampingi saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya walaupun saya sudah pukul. Saya merasa mukul Tuhan Yesus. Tapi waktu itu saya tidak menyesal, saya marah sekali. Akhirnya, singkat cerita, memang tetap ada dalam keadaan yang saya menderita, istri saya kasihan, tetapi saya tidak bisa apa-apa. Akhirnya istri saya meminta pertolongan ke orang tuanya dan itu membuat saya tertekan, sangat tertekan dan saya sangat malu dan saya bekerja kemana-mana tidak dapat apapun. Bahkan banyak yang membohongi saya, menipu saya, membuat saya seperti saya harus tidak disukai orang keluarga gara-gara kelakuan saya. Padahal saya mati-mati mencari uang, tapi tidak bisa. Bagaimana orang lain telah menipu saya, membohongi saya. Padahal saya punya istri itu sangat baik. Papi, mami, mertua itu sangat baik. Sangat baik, tetapi saya yang waktu itu sudah saya sangat tertekan, sangat malu dan saya tidak tahu apa harus saya lakukan. Akhirnya, singkat cerita, istri saya lulus menjadi seorang dokter spesialis kandungan dan dia bilang harus kemana ini kita AWKS-nya? Ya sudah karena kita ke Papua lagi. Nah waktu itu saya kuliah di salah satu universitas di hukum di Bandung. Tapi karena istri saya sudah lulus, dia bilang antar saya, bantu saya ke sana, ke Papua. Temani saya, akhirnya saya cuti kuliah. Akhirnya kami pergi ke Papua, antar saya dan anak saya. Nah, karena saya tidak ada kegiatan, saya hanya pengangguran. Akhirnya dalam 3 bulan di sana, setelah saya menikah 9 tahun, 3 bulan saya di Papua, punya masalah dan gara-gara saya berdoa. Begini saudaraku, waktu itu semua orang bilang bahwa oh kamu nanti enak karena kamu punya istri spesialis kandungan, jadi kamu tinggal duduk-duduk saja, tinggal dapat uang, enak sekali. Saya, kalau ada orang cerita begitu, saya malu sekali, saya sangat dihina, saya tertekan. Akhirnya saya bilang pada Tuhan Yesus, saya berdoa, saya bicara. Walaupun istri saya, anak saya, kau pisahkan dengan saya tetap pilih Engkau menjadi Tuhan. Aku tidak akan kemana-mana. Pada waktu itu, ketika saya di Bandung itu, saya marah sekali kepada Tuhan. Ke gereja saya marah. Kenapa saya menjadi Kristen? Kenapa saya begini? Saya enakan dulu, menjadi agama saya yang dulu. Tidak perlu saya susah-susah begini. Saya menjadi Kristen kok malah saya menjadi susah. Sedih, saya pikir jadi orang Kristen itu enak saja. Walaupun saya semua dijamin karena istri saya anak orang kaya, tapi tetap saya tidak bisa menikmati kekayaan itu, tidak bisa. Walaupun saya harus, kalau saya kuliah naik motor, mertua saya marah, saya harus naik mobil, takut sakit. Tetapi saya tidak bisa menikmati itu. Akhirnya saya marah seperti Tuhan. Saya marah, saya tidak suka. Bergumul sekali saya. Bergumul 10 tahun mungkin saya sampai setelah
Itu saya selama 10 tahun kurang lebih saya baru bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Ceritanya waktu waktu di Bandung itu, maaf ini agak lama jadi sudah agak lama jadi agak Ya, ini nggak ya. apa-apa, Pak. Saya Mundur marah. sedikit, Pak. Iya, Bisa mundur sedikit, Pak Joko? mundur sedikit. Ya, Iya, iya. oke. Baik, Begini, Pak. baik. Saya ya, maaf agak lama. Jadi ketika sudah di Papua, waktu itu masih di Bandung, saya berdoa begini. Walaupun istri dan anak saya Tuhan ambil, Tuhan pisahkan, saya tetap pilih Tuhan Yesus. Ternyata apa saudara yang dikasih Tuhan? Tuhan laksanakan itu doa saya. Tuhan bikin saya hanya 3 bulan pada saya 9 tahun dalam keadaan bahagia bersama istri saya. Saya tidak kekurangan apapun, istri saya itu selalu menomorsatukan saya. Kalau belanja ke mall, saya yang duluan dibelikan baju kalau ada uangnya pas-pasan. Akhirnya apa? Istri saya uangnya banyak sekali waktu di Papua karena sudah praktek, sudah di rumah sakit. Akhirnya apa? Tuhan pisahkan saya dan saya dalam keadaan pengangguran gara-gara doa saya dan saya tetap pilih Tuhan Yesus. Saya tidak mengerti kenapa. Padahal saya menderita sekali dan akhirnya istri saya melalui pengacaranya dia tuntut saya pengadilan dengan alasan saya tidak bertanggung jawab. Memang saya tidak bertanggung jawab, memang itu salah saya menyesal karena saya tidak bisa bertanggung jawab, tidak bisa menafkahi istri saya. Saya memang sampai hari ini saya tetap orang yang sangat bersalah tentang itu. Karena saya tidak punya pekerjaan, jadi istri saya meninggalkan saya, itu saya terima dan saya memaafkan dia. Saya tidak marah, saya memaafkan, saya mengampuni. Dan waktu dia menuntut saya di pengadilan melalui pengacaranya saya datangi, saya marah, saya maki-maki pengacara, saya bilang, kamu kalau pisahkan saya dengan istri saya pada saya disatukan oleh Tuhan, kamu akan menderita, kamu tidak akan percaya. Akhirnya saya sudah marah-marah begitu dan tiap kali orang pengadilan cari saya tanda tangan untuk sidang, saya sembunyi, saya tidak mau bercerai sebetulnya, tetapi ya karena doa saya akhirnya tanpa kehadiran saya akhirnya cerailah dan saya marah sekali dan saya stres, saya rindu kangen istri anak saya tapi saya tidak bisa ketemu selama bertahun-tahun, saya rindu. Akhirnya setelah beberapa akhirnya saya marah karena saya sangat rindu sampai hati ini teriris-iris ingin ketemu anak saya tidak bisa. Akhirnya malam itu saya sudah tidak bisa lagi. Saya bilang, Tuhan Yesus, saya sudah tidak mau hidup lagi. Saya tidak mau hidup lagi karena Tuhan sudah pisahkan saya dengan istri dan anak saya. Pada itu permintaan saya, doa saya. Akhirnya saya, Tuhan malam ini juga Tuhan bunuh saya tidak mau bunuh diri. Tetapi Tuhan yang bunuh saya. Tuhan harus bunuh saya. Malam itu saya marah, saya stres. Kaki dan tangan saya ngelotok semua karena saya stres. Akhirnya saya marah malam itu, saya menangis dan saya memuji Tuhan yang saya bisa. Dan pada itu saya marah, pokoknya Tuhan bunuh saya malam ini. Kalau Tuhan tidak bunuh malam ini, Tuhan pakai saya menjadi alatmu Tuhan, apapun itu. Saya bilang malam itu, dan setelah saya menangis, saya kecapean menangis, dan saya sudah lelah menangis, ya sangat menderita, dan akhirnya saya ketiduran. Pagi-pagi, luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus ajaib. Tuhan Yesus yang sudah saya pernah pukul, saya sudah pernah marah, tidak bunuh saya. Dan bahkan Tuhan, saya waktu bangun tidur, saya ringan, badan ringan, dan di dalam hati saya ada seperti ada kunci yang terbuka, kayak gembok terbuka, klak, begitu. Dan setelah itu saya ringan sekali, dan tetapi tetap saya masih ingat istri saya, tetapi tidak seperti sebelumnya. Dan singkat cerita, saya
lupa waktu itu, dan kembali saya menjadi anak nakal lagi, padahal sudah tua, saya duda, duren begitu, duda keren. Jadi saya banyak yang suka saya karena saya gaya, saya tidak ketinggalan model, dan saya waktu kerja di salah satu apotek begitu, dan ketika itu saya jatuh dalam dosa lagi. Jatuh dalam dosa lagi. Dan dosa itu tidak pernah jauh dari saya. Tidak pernah jauh dari saya, dan banyak, waktu itu dalam 5 tahun itu saya pacaran. Dan pacaran lagi. Dan pacaran itu, dan bukan pacaran biasa, pacaran jatuh dalam dosa, pergaulan, seks bebas, dan saya ketemu seorang dokter lagi. Dia suka sama saya. Orang-orang bilang, wah, Joko ini kembali ke habitat lagi, ketemu dokter lagi. Tapi saya tidak, dalam hati saya tidak mau lagi dengan dokter. Saya begini saja, saya tidak berani. Saya tidak memikirkan mau menikah lagi, saya tidak memikirkan mau apa itu. Pokoknya saya hidup saja, saya hidup bebas saja. Nah, ketika sudah beberapa tahun, 5 tahun pun, tahun 2000, tahun 2000, dan tahun 2000 saya cerai itu mungkin tahun 2000-an, dan tahun 2004 atau 2003 begitu, saya ketemu seorang teman, ya, di gereja Pantai Kosta, dia di pelayanan di ministry begitu. Nah, dia ajak saya, Mas, nanti ikut saya ya, kemana? KKR. KKR itu apa? Pokoknya ikut saja. Oh ya sudah, akhirnya saya ikut KKR. Saya ikut KKR di gereja Betani begitu. Nah, ketika masuk, saya tidak biasa ikut, saya baru pertama kali itu KKR itu. Nah, hamba Tuhan yang itu adalah hamba Tuhan dari Jakarta, yaitu hamba Tuhan Kadri, nyanyi lagu dangdut begitu. Nah, ya lagu rohani yang didangdutkan begitu enak juga. Nah, ketika firman Tuhan itu orang semua keluarkan Alkitab. Dan saya sendiri tidak bawa Alkitab, karena saya memang tidak punya Alkitab waktu itu. Alkitab saya ada, tapi saya tidak pernah bawa, tidak pernah saya baca, tidak pernah saya bawa, dan saya tidak mengerti apa itu firman Tuhan. Saya memang sudah Kristen, tapi saya tidak pernah baca Alkitab. Lain daripada waktu kecil saya dengar firman Tuhan, tapi waktu saya kecewa itu, saya dengan bapak saya meninggal, Tuhan ambil itu, saya tidak, dan waktu Kristen pun saya tidak pernah baca Alkitab. Itu hanya dengar di gereja saja waktu itu. Dan ketika waktu itu KKR itu ada waktu firman Tuhan, saya tidak ada Alkitab itu, ternyata waktu itu ada seorang ibu bos, ibu tua itu memperhatikan saya. Ternyata anak saya kan kerja di perusahaannya mereka, ibu itu, dan ibu itu besoknya itu di tempat kerja ada karyawan lain bilang, Mas, ini dari ibu, apa ini? Saya bilang, oh ini Alkitab. Oh iya sudah, ya sudah, terima kasih, bilang ibu. Alkitab yang warna hijau begitu. Saya buka begitu, oh iya betul Alkitab. Nah, dari situ saya tidak gembira, tidak apa, biasa saja. Biasa saja dapat Alkitab. Dan waktu itu saya ke gereja juga, tapi saya tidak baca. Nah, waktu itu saya iseng-iseng kalau siang, sore begitu di tempat kerja itu tidak ada kerjaan. Karena ramainya malam, saya buka, ternyata setelah itu saya baca Alkitab. Saya tidak mengerti itu dari Kejadian sampai Wahyu. Bahkan waktu pertama kali baca itu, saya baca Alkitab itu apa ya istilahnya, seperti kepo begitu, ingin tahu begitu. Nah, waktu di Kejadian itu ada manusia itu terbuat dari debu tanah, dan di ayat berikutnya saya tidak hafal apa yang di dalam mana itu. Iblis waktu dikutuk Tuhan bilang, nanti kamu berjalan dengan dadamu, dengan perutmu, dan makananmu adalah debu dan tanah. Wah, saya kaget sekali.
Oh Tuhan Yesus, saya ini terbuat dari debu. Nah kalau dalam kejadian ini ular adalah iblis. Kalau iblis disuruh makan debu berarti saya makanannya iblis ini. Padahal kalau ular beneran itu kan makanannya kodok, ikan. Tetapi di kejadian itu makanannya debu. Debu manusia dari debu. Jadi iblis juga cari makanan ini. Makanan. Jadi manusia makan debu. Jadi dari situ saya takut. Akhirnya saya belajar, saya baca Alkitab, saya baca Alkitab. Nah, akhirnya saya belajar Alkitab dari tahun 2000 dari tahun itu saya baca tapi belum belum begitu konten intens begitu belum tiap hari dan setelah itu saya Tuhan perkenalkan saya dengan memang Tuhan Yesus luar biasa membawa langkah saya. Tuhan Yesus ajar saya pelan-pelan waktu setelah saya minta tolong Tuhan bunuh saya itu akhirnya Tuhan tolong saya, Tuhan ajar saya, Tuhan bimbing saya melalui Roh Kudus itu. Saya tidak punya bapak rohani atau kakak rohani, tidak ada. Saya hanya dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus yang ajar saya, Roh Kudus yang pimpin saya sampai hari ini. Saya di dunia ini bukan saya sombong atau tidak mau kenal orang, tidak mau bapak rohani, tapi memang seperti itu Roh Kudus yang bimbing saya, Tuhan Yesus sendiri yang selalu menjaga melindungi saya. Nah waktu itu akhirnya teman saya ini ministry dan waktu itu ada acara besar itu adalah KKR besar di Biak itu ada hamba Tuhan dari Amerika Paul Youngren dan saya salah satu ikut menjadi membantu panitia untuk sibuk-sibuk begitu bikin panggung ini saya bantu akhirnya di situ ada terjadi mujizat luar biasa akhirnya saya ikut dalam waktu hari pertama itu waktu KKR itu gelap sekali mendung gelap sekali dan gerimis sangat rintik begitu tapi begitu hamba Tuhan bilang usir mendung itu dan terang benderang dari situ saya makin ingin tahu ini Tuhan itu seperti apa kok luar biasa sekali nih hamba Tuhan ini dia KKR dengan biaya yang sangat besar bikin panggung saja sangat besar biayanya tetapi Tuhan menolong Tuhan membantu luar biasa puluhan ribu datang orang di situ ribuan akhirnya dan saya salah satu di situ akhirnya saya menikah dengan salah satu teman ini pelayanan di situ tahun 2005 saya menikah dengan istri saya yang sampai hari ini dengan istri saya ini ya punya anak 5 jadi anak saya 7 dari tadi sekarang ini 7 dari pacar saya 1 dari istri pertama 1 dan dari yang sekarang ini yang Tuhan pilihkan ini adalah 5 luar biasa Tuhan Yesus Kristus luar biasa saya harusnya tidak layak harusnya saya manusia berdosa tidak layak hidup saja saya sudah tidak layak apalagi dapat surga tidak mungkin tetapi Tuhan Yesus luar biasa dan setelah saya menikah dengan itu akhirnya saya terlibat dalam pelayanan dalam ministry ini dan saya ikut melayani walaupun saya tidak mengerti sama sekali yang namanya pelayanan pokoknya saya ikut saja Tuhan suruh ikut saja saya tidak mengerti akhirnya saya baca Alkitab dari situ saya baca Alkitab dari kejadian saya kalau baca Alkitab kejadian kalau pas waktunya di Yusuf saya bisa menangis karena apa Yusuf itu luar biasa dia adalah orang kedua tetapi dengan saudara-saudaranya yang menjual dia yang menjahati dia bisa menangis luar biasa saya paling suka saya kalau baca itu Yusuf menangis saya ikut menangis saya ikut terharu baik sekali ini Yusuf ini kepada kakak-kakaknya yang menjual dia yang menjahati dia gara-gara mimpinya itu dari Ruben sampai kakaknya
kecuali Benyamin, mungkin Benyamin masih kecil, jadi yang 10 saudaranya itu menjahati dia, tetapi Yehuda yang menolong. Ya kayak nggak salah. Jadi luar biasa. Saya kalau membaca Alkitab itu saya bolak-balik tamat, dan saya sangat suka membaca Alkitab. Sampai hari ini saya membaca Alkitab terus, dan itu yang membuat saya kuat di dalam Tuhan. Tuhan hanya bilang baca Alkitab saja, dan saya suka membaca Mazmur 91, itu luar biasa, itu kesukaan saya. 1 Korintus 13 itu kesukaan saya, dan saya sangat senang membaca Alkitab. Sampai hari ini saya tidak pernah, ya mungkin ada pernah meninggalkan 1-2 hari, tetapi itu membuat saya rindu sekali untuk membaca Alkitab. Sampai hari ini saya Alkitab saya ganti-ganti karena hancur, saya coret-coret, sobek-sobek. Dan ketika saya sudah membaca Alkitab, akhirnya saya berdamai istri saya. Lahirlah anak pertama laki-laki, itu tahun 2006 waktu TK. Nah, waktu itu saya punya anak 2 ya, laki-laki dan perempuan, namanya Aquila sama Tabita. Nah, waktu itu saya aktif dalam doa sekota, dan waktu itu Tuhan ajar saya untuk ikut berdoa bersama hamba Tuhan, walaupun saya bukan pendeta, tapi Tuhan izinkan saya bergabung dengan pendeta-pendeta besar yang gembala-gembala. Saya diikutkan, saya selalu diundang. Nah, waktu itu teman pendeta saya mau buka gereja. Nah, malam itu malam sore biasanya sudah sering saya ikut doa-doa seperti itu. Nah, waktu itu saya doa jam 3 sore, dan anak saya sama istri saya di rumah. Saya tidak berdoa waktu pergi. Nah, ketika saya ikut berdoa peperangan, pulangnya tahu-tahu istri anak saya di rumah semua menangis. Kenapa? Ini anak laki-laki ini, putra, kakinya patah. Saya lihat, oh iya, betul itu patahnya. Karena bengkak sekali, sangat bengkak sekali. Dan saya bawa ke dokter bilang, ronsen dulu. Ketika di ronsen, patah, jadi 2 kaki. Nah, dokter bilang, Mas ini bawa ke rumah sakit, ya di gips. Tapi saya tidak punya uang ini, bagaimana caranya? Sudah saya bawa saja. Saya bawa, dan di rumah sakit di gips akhirnya. Dan puji Tuhan, di gips selesai, dan saya tidak marah sama anak yang nabrak ini. Tidak marah. Temannya, tetangga kami. Saya tidak marah, saya tidak benci. Saya bilang, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya bilang, saya tidak marah, dan sampai hari ini saya tidak pernah marah sama mereka, anak itu. Karena ini pekerjaan iblis, saya bilang. Dia hanya pakai alat saja, anak itu. Dan setelah kami, anak itu, jadi kemana-mana saya gendong. Kalau saya pelayanan, begitu, sama istri saya, anak itu saya gendong. Dan waktu itu ada teman-teman bilang, Mas ayo kita adakan KKR anak. Oh ya sudah, ayo kita bikin KKR anak, dan kita panggil hamba Tuhan, seorang ibu. Dan waktu kita KKR anak, dan waktu khotbah, waktu firman Tuhannya ya firman Tuhan cara anak-anak. Nah, anak saya yang kaki patah ini duduk di bangku, dan ya semuanya duduk di lantai, tapi anak saya karena kakinya patah pakai gips, dia tidak bisa, dia duduk di bangku, dan dia dekat dengan mimbar gitu. Dan ketika selesai KKR, saya ajak dia pulang, yuk kita pulang putra. Dia bilang, Papa, tadi itu yang khotbah itu seperti Tuhan Yesus. Dia bilang, oh ya, iya itu bukan ibu pendeta, itu Tuhan Yesus. Dia panggil saya. Panggil bagaimana? Putra, jalan. Dia bingung, jalan. Padahal kakinya digip. Dia diam saja. Nah, dia masih TK waktu itu. Dan waktu saya gendong,
Saya bilang, dia cerita begitu. Apa tadi? Tuhan bilang saya suruh jalan. Ya sudah, kalau Tuhan bilang kamu jalan, jalan. Kenapa takut? Jalan. Nah, sampai di rumah saya turunkan dan dia jalan. Sempincang-pincang begitu, karena kaki yang patah itu agak panjang sedikit. Nah, setelah besoknya saya bawa ke dokter, saya bilang, "Dok, Putra sudah bisa jalan." "Oh, jangan, dokter takut sekali. Jangan dulu." Dalam hati saya, Tuhan yang suruh kok. Tapi saya tidak tanggap, saya tidak bilang iya, tapi saya diam saja semua. Putra jalan. Nah, akhirnya dalam 1 bulan, dia lebih pas 1 bulan dia jalan. Itu kalau bukan tangan Tuhan, itu bukan Tuhan, siapa? Saya sangat-sangat heran, luar biasa Tuhan Yesus itu bagi kehidupan saya. Luar biasa Tuhan Yesus itu baik pada saya ini. Aduh, kalau Tuhan itu manusia, saya sudah dibunuh itu. Tetapi karena Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang mencari orang yang berdosa, yang anaknya yang terhilang. Saya seperti dipestakan seperti itu pada Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik. Nah, itu anak saya yang putra ini 2 kali Tuhan perlihatkan dia waktu di Papua itu, kalau malam minggu kami bersama anak-anak muda itu ada ibadah pemuda begitu. Nah, biasa anak-anak dia jangan sampai ribut, dia main di luar. Nah, ketika main di luar pada ada bulan terang, anak ini bilang, itu Tuhan Yesus di atas." Teman-temannya bilang, "Mana itu di atas?" "Ah, tidak ada," dia bilang. Tidak lama kemudian bilang, "Dadah, dadah Tuhan, dadah." Nah, luar biasa sekali. Jadi ajaib bagi saya. Saya tidak mengerti. Saya orang yang terhilang, orang yang pernah pukul Tuhan, orang yang marah-marah pada Tuhan, tetapi Tuhan tidak marah balik. Justru Tuhan merangkul saya, Tuhan mengasihi saya, Tuhan menolong saya, Tuhan menghidupi saya. Walaupun saya, kalau dikatakan istilahnya tidak masuk akal, saya ini adalah sangat merasa meluap kegembiraan saya. Tidak mengerti kenapa. Padahal saya ini tidak ada penghasilan tetap seperti itu, tetapi saya tidak pernah khawatir. Tidak pernah khawatir. Tuhan selalu menjaga, Tuhan selalu memberikan apa yang kami perlukan. Kami, anak istri, sekarang kami ini luar biasa, kami tinggal di satu rumah yang lumayan besar, dan itu juga bukan milik kami, dan mobil itu juga bukan milik kami. Kalau kami mau pergi, itu kami bebas berpakai. Dan kami juga tidak tahu waktu di Papua. Kami kalau melayani itu selalu bersama-sama. Saya, istri, anak-anak saya ikut semua, dari yang baru lahir sampai 5 anak ini. Kalau ke kampung kami boyongan begitu. Jadi saya dengan istri saya, anak-anak saya itu ikut semua ke kampung. Kami tinggal 1 minggu di sana pelayanan bersama anak-anak, melayani anak-anak sekolah minggu bersama istri saya, dan itu sangat luar biasa. Tidak mengerti kenapa sampai saya bukan orang yang pintar, bukan sebulan teologi, hanya membaca firman Tuhan. Modal saya baca firman Tuhan. Firman Tuhan ini saya baca tiap hari. Saya hanya modal baca firman Tuhan, dan luar biasa. Firman Tuhan itu luar biasa sekali. Dahsyat bagi saya. Guru saya adalah firman Tuhan. Hidup saya adalah firman Tuhan. Karena di sini adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Nah, Tuhan di dalam firman ini. Dan saya sangat menyukai. Kalau saya baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, saya bisa menangis, saya seperti membaca novel. Saya seperti nonton film. Dari Kejadian
saya seperti senang sekali saya baca kisah Rut, kisah Hadasah, semua saya senang sekali, dan di dalam itu saya tiap hari akhirnya Tuhan bimbing saya juga untuk menjadi host di GBA, grup baca Alkitab, dan saya di gereja, puji Tuhan, Ibu Gembala saya suruh saya untuk menjadi pelayan juga di situ. Saya heran, saya ini orang yang tidak tahu apa-apa gara-gara saya membaca firman Tuhan. Hanya baca firman Tuhan saja. Saya selalu kalau berpesan di dalam gereja, jangan istilahnya, bacalah Alkitab setiap hari. Bacalah Alkitab setiap hari. Karena Alkitab, firman Tuhan adalah makanan dan minuman rohani. Bagaimana kalau kita makan, istilahnya makan Alkitab adalah, baca Alkitab adalah makanan dan minuman. Bagaimana kalau kita hanya baca Alkitab atau hanya dengar saja di hari Minggu cuma beberapa menit saja. Itu sama dengan kita itu puasa gitu. Hanya bukanya pun hanya nyicip, tidak makan kenyang. Karena firman Tuhan adalah makanan dan minuman. Tapi tiap hari orang kalau tidak baca Alkitab berarti itu puasa. Rohani kita puasa, tidak makan, tidak minum. Minum hanya di gereja saja, hanya mendengarkan Bapak Ibu Gembala khotbah, itu pun tidak masuk semua di pikiran, tidak masuk semua karena pikiran kita sibuk dengan yang lain. Itu anggap saja itu bukan buka, itu nyicip saja. Nah, kalau hal seperti itu bertahun-tahun, apakah kita, kalau kita puasa-puasa terus, apakah kita, badan kita tidak seperti tengkorak? Tidak pernah makan, tidak pernah minum. Kalau buka hanya nyicip saja. Nah, itulah firman Tuhan. Jadi tiap hari kita harus makan. Orang makan tiap hari. Bahkan orang makan tiap hari itu bisa 3 kali, 5 kali. Tapi kalau baca firman harus seperti itu. Kita bisa baca pagi, siang, malam, sore, seperti makan. Kalau tidak ya kita puasa. Kurus kita. Kurus akhirnya apa? Ya jauh dari Tuhan, Roh Kudus jauh. Ya, itu jadi Tuhanku ajaib, Tuhan Yesusku ajaib, luar biasa. Saya berkali-kali mengalami celaka, tetapi Tuhan tolong saya. Pernah suatu kali saya pelayanan di suatu pulau di Papua. Kami bersama adik-adik, kami bawa sekitar 40-an anak-anak sekolah waktu liburan. Kami ke pulau, kami naik perahu, masing-masing perahu itu harusnya diisi 4, kami isi bisa sampai 10. Karena hanya 4 perahu saja. Nah, ketika berangkat kami enak-enak, kami melayani 3 hari di pulau, kami bawa bahan makan sendiri, kami tidak merepotkan orang di pulau, kami bawa adik-adik, kita kumpulkan. Kalau kami melayani seperti itu, jadi kami biaya sendiri, kami kumpulkan makanan, siapa yang punya uang kita kumpulkan, yang tidak punya ya tidak apa-apa, yang bisa bawa sayur apapun. Anak-anak Papua itu, adik-adik di sana. Dan ketika kami sudah sampai, kami bergembira, kami melayani, kami KKR, kami menyanyi, memuji Tuhan, bergembira, menari bersama-sama orang-orang di pulau. Diberkati sekali orang di pulau, senang sekali kami datang, kami juga senang firman Tuhan diberitakan. Dan yang tidak senang adalah iblis di situ. Waduh, terusik. Tetapi kami percaya Roh Kudus Tuhan Yesus ada bersama kami, jadi kami tidak takut, kami happy-happy. Dan ketika pulang, sudah selesai hari Minggu itu pulang, kami ibadah dulu di gereja yang di situ ada gereja seadanya, tapi karena kami adalah ingin firman diberitakan, kami tidak pandang gereja seperti apa, tetap kita harus ibadah, dan itu sangat
bersuka cita orang-orang di kampung di pulau itu senang sekali kami datang. Kami juga senang. Nah pulang setelah setelah ibadah kita pulang. Nah waktu pulang itu sekitar jam 12 itu cuaca cerah sekali. Itu kira-kira kalau dari pulau itu ke pulau besar di Biak itu kira-kira 2,5 jam lah gitu. Nah ketika kita sudah naik, yuk kita naik, semua sudah naik di 4 perahu dan 40 orang itu perahunya kecil. Dan ketika setengah jam kemudian, luar biasa, Tuhan izinkan badai mengamuk. Ombak begitu besar. Saya bersama kelima anak saya, keempat waktu itu ada istri saya baru hamil yang kelima, anak saya 4 dan anak-anak masih kecil dan anak-anak saya bilang, anak teman saya bilang, "Aduh, ombak besar sampai besar sekali." Dan kami akhirnya perahu tadinya kumpul akhirnya terpisah. Jauh sekali, ada yang ke tengah, ada yang ke jauh-jauh. Kita tidak bisa lihat perahu-perahu teman-teman itu. Kami juga motoris kami cuma gas, mati lagi, jadi tidak bisa. Akhirnya kami hanya berdoa, "Tuhan Yesus, terserah Tuhan, kami sudah melayani Engkau. Apapun yang terjadi, terjadi menurut kehendak-Mu Tuhan." Kami tidak khawatir sama sekali, ombak besar kayak apa, tetap kami bilang, "Tuhan, Engkau ajaib, Engkau luar biasa, Tuhan Yesus. Kami adalah anak-anak-Mu. Tidak mungkin kami pulang pelayanan celaka." Saya bersama teman-teman saya, kakak-kakak ipar saya, akhirnya puji Tuhan dengan beberapa jam kemudian ada yang jemput, ada yang tolong di 3 perahu itu, yang adik-adik itu ditolong, ada perahu di kampung situ menolong mereka, dibagi perahunya dan pelan-pelan dan tetapi saya ya kakak-kakak pengasuh ini dibiarkan saja tidak ditolong. Tapi saya bilang, "Tuhan luar biasa, tidak apa-apa. Yang penting adik-adik sudah selamat sampai di tujuan." Dan ketika kami mendarat di pantai, kami tidak bisa mendarat di pantai yang biasa, kami harus ke hulu sungai begitu, agak jauh baru. Nah, ketika kami sudah tiba, badai itu reda. Luar biasa sekali. Firman Tuhan Tuhan Yesus ajaib. Firman Tuhan Yesus ajaib. Dia tidak akan memberikan kami celaka atau binasa. Roh Kudus menjaga kami. Akhirnya kami pulang bergembira. Saya semua cerita bagaimana, semua ada yang menangis, ada yang begini, pokoknya semua takut. Saya tanya, ya oke, kalau semua takut, memang itu menakutkan. Tetapi saya tanya, apakah kapok melayani Tuhan? Tidak. Kamu kembali lagi? Mau. Luar biasa. Adik-adik luar biasa. Saya bilang, oke, Tuhan Yesus luar biasa. Akhirnya itu pulau yang ada lagi. Sebelumnya saya juga ke pulau yang agak jauh. Itu pelayan juga dengan teman-teman adik-adik itu. Tadi perginya kita naik kapal Nusantara, itu kapal tol laut itu ke pulau, salah satu pulau di Waropen sana, dan pulangnya harus naik perahu juga. Nah, ketika kami mau pulang, badai sekali, badai, sangat badai. Akhirnya motorisnya tidak berani. Dia bilang, ditunda. "Bapak, besok saja. Besok kita, kalau hari ini tidak bisa, kita harus bangun lebih pagi." Oke, besok. Karena besok kami ada pelayanan di satu kampung. Jadi kami harus pergi karena kami sudah janjian. Di sana sudah siap-siap. Akhirnya hari itu kami tidak jadi pergi. Sampai sore, akhirnya kami sampai malam saya tidak bisa tidur. Akhirnya pagi jam 5, setengah jam 4 itu kami sudah siap-siap semua untuk mau pergi pulang. Tetapi badai tetap besar. Karena di situ lewat ada tanjung namanya Tanjung Woka kalau nggak salah. Itu tanjung memang sangat berbahaya. Banyak perahu yang tenggelam di situ. Saya bilang begini, pokoknya kita berangkat pulang.
Apapun yang terjadi kita berangkat pulang. Mau Tanjung itu seganas apapun kita berangkat. Akhirnya motoris kita berdoa sama teman saya hamba Tuhan, kakak ipar saya hamba Tuhan. Kita berangkat. Pokoknya apapun terjadi kita berangkat. Akhirnya kita malah pagi itu subuh-subuh kita berangkat dan waktu lewat Tanjung itu memang ombak besar dan hujan. Tetapi dalam hati Tuhan Yesus, Engkau adalah penunjuk jalan. Engkau di depan kami Tuhan. Engkau yang menunjukkan jalan. Engkau yang membuka jalan. Apa yang terjadi, saudaraku? Kita lewat Tanjung itu. Walaupun badai, kita lewat Tanjung itu. Akhirnya lewat Tanjung itu dan luar biasa. Kami tidak sangka-sangka. Memang kami waktu di Tanjung itu saya lihat-lihat, saya lirik-lirik. Memang di pantai-pantai banyak bangkai-bangkai perahu-perahu orang kampung itu yang dicah gara-gara nabrak. Tapi karena Tuhan yang ada di depan kami, Tuhan yang mimpin kami, Tuhan yang buka jalan untuk kami tidak mendapat kecelakaan apapun. Tapi lagi-lagi setelah lewat itu, kami punya Johnson, perahu itu mati satu. Tetapi kami tidak khawatir sama sekali. Mati satu dan di tengah laut sambil kita perbaiki, perahu itu di dalam itu kita agak minggir, dia agak pantai begitu dan kami mandi-mandi dan ikan itu lumba-lumba banyak sekali di sekeliling kami dan luar biasa. Kami menikmati pulang itu dalam keadaan gerimis, hujan, ombak tetapi tidak besar dan perahu rusak. Kami tidak takut dan kami malah menikmati, kami mandi air hangat dan puji Tuhan perahu jadi. Dan ketika perahu jadi dan kita langsung kebut pulang dan ombak apapun kita terjang. Tidak peduli mau ombak mau apa, akhirnya sampai puji Tuhan kita sampai di kami punya tujuan yaitu Biak. Dan ketika kami masuk Biak itu laut seperti kaca, gerimis tapi laut seperti kaca, tidak ada yang namanya ombak. Saya baru lihat itu laut seperti kaca, lurus, lebih licin dari jalan tol, lurus kita sampai akhirnya itu sekitar jam 3. Kita mandi dan kita langsung pergi ke pelayanan berikutnya. Tidak istirahat, tidak makan, tidak apa, kita panasin mobil dan kita jalan ke perjalanan lagi darat dari rumah sekitar 3 jam. Nah, dari situ kami ketemu adik-adik, kita melayani sekolah minggu, kita menyanyi, kita memuji Tuhan, dan saya tidak ada rasa capeknya, hilang semua ketika ketemu adik-adik. Senang sekali muji Tuhan, luar biasa adik-adik. Senang sekali melayani Tuhan, akhirnya itulah ikut Tuhan, itulah maunya Tuhan. Hanya meluap-meluap kegembiraan walaupun dalam keadaan yang kalau manusia biasa atau yang orang tidak kenal Tuhan itu mungkin sudah tidak berani lewat tanduk itu atau tidak berani melaut dalam keadaan yang badai seperti itu. Tetapi di dalam Tuhan kami tidak gentar apapun karena Tuhan yang membuka jalan, karena Tuhan ada di depan kami. Tuhan yang memimpin kami. Apapun rintangannya, kalau ada Tuhan, luar biasa saudara. Tidak ada rasa takut. Semua dari adik-adik kecil yang baru lahir sampai kami, semua bahagia. Walaupun hujan, panas. Tapi ikut Tuhan, melayani Tuhan, itu jadi luar biasa. Gembira sekali bisa melayani Tuhan itu saja sudah luar biasa bagi saya. Orang yang berdosa ini, orang yang istilahnya yang tidak layak ini, orang yang tidak punya kemampuan apapun. Hanya karena saya setia, hanya saya
membaca firman Tuhan saja. Saya baca tiap hari. Saya baca dan baca, walaupun saya banyak yang belum mengerti, yang tidak mengerti, banyak yang tidak mengerti. Tetapi saya sangat senang, sangat gembira kalau baca Alkitab kalau tidak baca Alkitab saya seperti punya hutang begitu. Seperti punya hutang. Aduh, saya belum baca Alkitab ini. Saya minimal harus baca 5 pasal setiap hari. Itu. Dan ketika kami melayani apalagi bersama anak-anak saya, itu sangat luar biasa. Anak saya yang 2 yang sudah besar ini sudah bisa melayani Tuhan, sudah bisa memimpin adik-adik untuk puji-pujian, menyanyi, menari, dan mereka bisa bersaksi, bisa bercerita Injil. Tiap malam saya ajar mereka untuk membaca Alkitab. Kami punya misbah doa, tiap malam kami berdoa dan baca Alkitab. Itu adalah kesaksian saya, Pak Franky. Mungkin Ya, waktu sudah habis, Pak Franky ya. jika masih ada lagi, boleh Pak. Iya, Pak Franky. Sampai hari ini Pak Franky, kami istilahnya masih menjadi kepompong, Pak Franky. Istilahnya kami masih diam, memang kami tetap mau menjadi melayani Tuhan. Itu janji kami sampai Tuhan panggil kami. Dan istri saya juga luar biasa, istri saya yang sekarang, dia menjadi pelayan Tuhan juga, dia melayani bersama-sama dengan saya, kami juga tidak tahu sampai Tuhan mendidik kami dalam kalau ada istilahnya kursus-kursus, kami diikutkan untuk anak sekolah minggu bersama anak-anak saya, itu karena anugerah Tuhan, itu karena kuasa Tuhan, karena Tuhan mengasihi, karena Tuhan menyayangi kami, dan karena Tuhan luar biasa. Roh Kudus ini selalu ada bersama-sama dengan saya. Ya, ini Pak Franky, yang tidak masuk akal itu tentang hidup kami ini, Pak Franky. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan memberi, seperti burung gagak itu, Pak Franky. Iya. Dia memberi makan kami seperti itu pada waktunya selalu Tuhan memberikan apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan. Bahkan yang tidak pernah kami pikirkan, yang timbul dalam hati kami, itu yang Tuhan sediakan bagi kami. Itu firman Tuhan yang iya dan amin bagi kami. Firman Tuhan itu luar biasa. Itu Pak Franky, kami itu hanya istilahnya baca Alkitab, itu yang membuat kami dekat dengan Tuhan. Dan kami kepada Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang dari hari ini belum membaca firman Tuhan atau kurang rajin, bacalah yang lebih rajin lagi, karena itu seperti makanan dan minuman. Jangan puasa firman terus, jangan berpuasa. Nanti roh kita akan kurus begitu. Itu Pak Franky. Baik. Boleh seperti itu. Iya. Terima kasih Pak Joko ya, kesaksian yang sungguh membangun dan menguatkan kami. Kami juga diberi edukasi lewat kesaksian dari Pak Joko. Saya belajar banyak dari kesaksian Bapak, apalagi Bapak sering-sering menyentil mengenai kemarahan ya. Memang betul Pak Joko. Iya. Memang kalau kita marah ya, pasti ini akan menuju kepada hate, kebencian. Jadi anger, hate, dan buntut-buntutnya adalah penderitaan, suffering. Ini satu siklus. Ya. Mbak Franky, saya kelupaan sedikit, boleh saya tambah sedikit? Silakan. Begini, Pak Franky. Waktu saya pulang di kampung, itu saya disidang Pak Franky sama ibu saya waktu masih ada, kakak-kakak saya sama adik saya. Dia bilang begini, sudah kamu kembali lagi saja kepada
yang dulu ke Muslim. Karena apa? Kami semua di sini sayang, kamu kan murtad, jadi kamu nanti masuk neraka, begitu. Dan saya dengarkan semua, memang mereka tidak mau mengancam saya membunuh atau, mengagitasi atau keluarga saya itu sangat sayang kepada saya, Pak Franky. Ibu saya, kakak saya, adik-adik saya sayang sampai hari ini, Pak Franky, tapi mereka belum belum saya rindu mereka juga diselamatkan. Nah, waktu itu dia Pak Franky, dia sidang saya dan dia bilang begini, saya sudah itu saya sudah tidak bisa bicara apapun, saya hanya bicara begini, "Oke, saya mau kembali ke agama saya yang dahulu. Sekarang panggil Pak Ustadz kemari, saya mau bicara. Apakah Pak Ustadz bisa menjamin saya masuk surga kalau saya kembali? Kalau dia menjamin saya masuk surga, hari ini juga saya mau kembali. Saya hari ini juga mau kembali. Saya tidak mau bicara apa-apa, itu saja. Panggil, mumpung saya masih di Jawa, masih saya di rumah. Saya besok mau pulang ke Papua. Sekali lagi, panggil Pak Ustadz untuk bisa menjamin saya masuk surga. Kalau tidak, saya tetap percaya Tuhan Yesus yang menjamin saya bisa masuk surga. Karena apa? Karena saya sudah belajar dan tahu, saudara-saudara tahu, Mbak-mbak, Ibu, bahwa hidup saya sudah berubah. Ini gara-gara Tuhan Yesus. Saya sudah tidak merokok lagi, saya sudah tidak minum lagi, saya sudah berusaha hidup baik. Nah, itu saja. Akhirnya apa, Pak Franky? Tidak ada. Diam sampai hari. Dan sampai hari itu, dari itu sampai hari ini, Pak Franky, tidak ada lagi pembicaraan tentang saya suruh kembali. Itu Pak Franky tambahan saya. Ya, Terima kasih. baik. Wow, Terima luar kasih. biasa ya. Sebelum saya sambung dengan apa yang tadi saya katakan, betul Pak, tidak ada manusia satupun di dunia ini yang bisa menjamin kita masuk surga. Iya, Hanya Tuhan Yesus satu-satunya adalah jaminan lewat iya, pengorbanannya, darah tertumpah di kayu salib ya, itu merupakan perjanjian iya, sehingga kita bisa dihubungkan kembali dengan Bapa. Kalau Tuhan Yesus iya. tidak ya menebus dosa kita, untuk apa sampai saat ini? Sia-sia semua Amin, ya. amin. Tidak ada harapan. Amin, Pengharapan kita bukan pengharapan amin. yang sejati, tetapi karena kita ditebus oleh Tuhan Yesus, maka pengharapan kita adalah pengharapan sejati, pewaris kerajaan Allah. Itu luar biasa ya. Amin, Bapak. Saya sangat diberkati dengan bagian-bagian akhir dari Bapak Joko yang berani menantang bahwa kalau bisa menjamin masuk surga ya memang tidak ada yang bisa. Iya. Hanya Tuhan Yesus yang bisa. Karena di ayatnya Iya, sudah jelas, Yohanes 14 ayat 6 ya, tidak ada yang bisa ke Bapa tanpa Iya, melalui aku. Ya, Soal itu. baik. Iya, Dan iya. saya sambung dengan tadi Pak Joko, yang saya belajar dari Pak Joko ya, beberapa kali menyentil mengenai masalah amarah. Memang ini salah satu sifat yang sangat berbahaya. Karena ketika orang marah, pasti dia akan ke kebencian. Setelah dia benci, Iya. kalau tidak direndam itu marah ya, dia kebencian. Setelah kebencian, Iya. pasti dia akan merasakan penderitaan, suffering. Jadi anger bisa menghasilkan hate dan endingnya adalah suffering. Memang benar apa yang dikatakan, ada juga yang saya mendengar kata-kata bijak mengatakan bahwa jika kita marah, hitunglah sampai 10. Jika kita sangat Iya, marah, Bapak. sampai 100. Sambil kita menarik napas ya. 1, Iya. 2. Dan memang firman Tuhan juga mengatakan hal yang sama ya. Artinya dalam firman Tuhan itu sudah jelas, yang dikatakan juga dalam Yakobus 1 ayat 19. Wow, luar biasa ya. Sebentar Pak, Iya, saya Bapak. share ya. Ya, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Karena memang marah ini dia bisa membawa petaka ya. Dan juga ada juga ayat Alkitab yang mengatakan bahwa kalau kita marah jangan sampai matahari atau berdosa sampai matahari terbenam. Ya, ada juga ayatnya itu kalau tidak salah di Efesus.
Dan memang belakangan hari ini ya Pak Joko, kita belajar bersama-sama bahwa sepertinya kita ini berada dalam dunia yang serba marah gitu ya. Kalau kita lihat di media sosial, sedikit-sedikit orang marah, ya, marah sana, marah sini. Belum lagi ketika kita masuk pandemi, kita dirumahkan, tambah marah lagi gitu ya, tidak bekerja, tidak berusaha. Oleh sebab itu, Pak Joko, benar tadi Pak katakan, konsumsi firman Tuhan itu satu-satunya yang bisa meredam segala amarah dan menjadi juga sumber kekuatan kita untuk mengendalikan amarah kita. Karena ingat, amarah itu ending-endingnya kalau kita tidak kontrol, pasti penderitaan. Tapi puji Tuhan ya, dalam kesaksian Pak Joko, akhirnya Pak Joko sekarang ini menjadi orang yang benar-benar hidup di dalam Kristus, sehingga tidak seperti dulu ya, marah-marah, tetapi sekarang benar-benar kasih ya yang ditunjukkan. Bahkan sekarang Pak Joko juga melakukan pelayanan. Anak-anak juga melakukan pelayanan. Benar, karena memang firman Tuhan itulah firman yang hidup. Itulah semacam manual book atau guidance untuk kita hidup ya. Tetapi lebih dari itu adalah firman itu firman hidup yang akan membuat kita diarahkan terus-terus dewasa sehingga selalu untuk menjadi yang terbaik dan hidup kudus, menjadi anak-anak yang pewaris kerajaan sorga. Baik, terima kasih Pak Joko ya. Ini luar biasa kesaksian Bapak pada malam hari ini. Saya akan kasih kesempatan kepada sahabat-sahabat di Zoom, barangkali mereka ingin berbagi juga atau memberikan support firman Tuhan. Silakan sahabat-sahabat mereka yang ada di Zoom, bisa dihidupkan mic dan kameranya ya, jika ingin berbagi. Silakan. Ya, saya lihat ada Ibu Ruth, ada juga Pak Paul, jika ingin berbagi, silakan ya, luar biasa. Barusan masuk, jadi barusan masuk ya, Pak Franky. Iya. Baru ngikuti ibadah. Oke, nanti bisa di replay lagi ya, bisa didengar. Oke, baik Bapak. Kesaksian dari Pak Joko yang benar-benar awalnya mengalami kekecewaan dalam hidupnya karena ayahnya dipanggil Tuhan, dan dalam saat itu benar-benar Pak Joko kecewa dan menyalahkan Tuhan. Bahkan di dalam kesaksian Pak Joko sempat itu marah dan menonjok ya. Tapi Tuhan itu menonjok Tuhan gitu ya. Seakan-akan Tuhan itu ada di depan dan Bapak itu mau punch gitu ya. Tetapi Tuhan kita, Tuhan bukan penuh dengan dendam, membalas, tidak. Sedangkan artinya ya, di salib pun Tuhan berkata, Yesus berkata, ampunilah karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi dari murtadin ya Pak Joko. Iya, betul. Iya. Jadi benar-benar apa yang Bapak alami itu adalah Bapak mengalami kasih, sehingga Bapak katakan, kalau ini manusia, mungkin saya tidak selamat. Ya, begitulah Pak ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang panjang sabar. Oleh sebab itu kita menggunakan kesempatan dengan baik saat ini. Ibu Ruth, tadi itu mau menambahkan? Silakan. Enggak, cuman tadi Pak Franky yang belajar bersabar menghitung 1 sampai 10, kalau kurang 1 sampai 100. Waktu saya pikir menarik, itu saya mau praktekkan. Iya, itu saya dengar ya, kalau tidak salah ada dari kata-kata bijak ya. Saya lupa itu ucapan siapa. Kalau kita marah, kita bisa menghitung sampai 10. Tapi kalau kita benar-benar marah sekali, 1 sampai 100 ya, sambil tarik napas. Gitu ya. Karena firman Tuhan juga sudah jelas mengatakan bahwa tadi saya dengar dari Pak Franky, lambat untuk marah, dan kalau marah jangan sampai matahari terbenam, karena ujung-ujungnya adalah suffering, penderitaan. Amin. Ya. Iya, betul. Ibu Ruth mau berbagi, silakan. Soalnya nggak mendengar dari awal deh Pak, jadi nggak tahu apa yang dibagikan. Mendengar aja kayaknya ya. Mendengar, saya dapat berkat dari Pak Franky ini tadi. Kemarin saya memang ditegur suami sedikit, langsung suami bicara 1 kata, saya 10 kata, 10.000 kata. Dapat firman ini, wow, puji Tuhan, luar biasa. Lambat berbicara,
Seperti itu. Di firman apa tadi Pak Franky? Di ayat berapa tadi Pak Franky? Saya dengar sih cuma ayatnya lupa. Di ayat Ya, berapa tadi Pak Franky? di Yakobus 1 ayat 19 ya. Oke, dapat. Yakobus Ya. 1 ayat 19. Terima kasih banyak Sama-sama. Pak Franky. Salam Pak Joko, nanti saya ada waktu saya. Salam Ibu Ruth. Salam Terima kenal. kasih. Ya. Tuhan Yesus berkati. Baik. Amin, begitu. Kita bergeser ke tamu yang lain. Barangkali ada yang ingin berbagi pada malam hari ini. Ya, karena luar biasa kesaksian dari Pak Joko. Kita belajar banyak sebenarnya ya. Di dalam dunia yang penuh dengan anger, penuh dengan marah ya. Ketika kita melihat posting-postingan di Facebook atau di YouTube, sepertinya orang pada marah-marah gitu ya. Entah apa alasannya, meskipun tidak jelas marah gitu ya. Tapi Tetap firman marah. Tuhan ini benar-benar luar biasa. Supaya kita bisa mengendalikan Iya, diri Pak kita. Franky. Mengontrol pribadi Betul, Pak kita. Franky. Bukan jadi pribadi yang pemarah, tetapi pribadi yang menjadi pembawa damai. Ya, menebar kasih. Amin. Luar Amin. biasa. Amin. Ya, Pak Amin. Paul mungkin ingin, atau Pak Hartanto, atau mungkin ada Ibu Maria yang ingin menambahkan, karena kalau tidak, kita akan tutup sesi kesaksian pada malam hari ini dengan closing statement dari Pak Joko. Dari Pak Joko kita akan mendengar closing statement. Oke, ada Pak Paul ya, yang ingin berbagi dengan kita pada malam hari ini. Shalom, selamat malam Pak Paul. Silakan. Selamat malam Pak Franky, Pak Joko, juga Selamat malam, Pak. Bapak. yang ada di Zoom. Menarik sekali ya kesaksian Pak Joko. Sebenarnya Pak Franky saya menunggu yang lain dulu, memberi kesempatan lagi. Tapi ya karena nggak ada yang kasih komentar, saya lihat kesaksian Bapak tuh indah ya. Artinya Bapak melalui beberapa fase ya. Bapak menikah, lantas kemarahan itu muncul setelah Bapak menghadapi pencobaan-pencobaan ya. Memang pencobaan itu bukan datang dari Tuhan, Tuhan izinkan itu untuk menguji iman kita. Iya. Tapi Bapak tuh tetap pegang teguh kepercayaan Bapak, iman Bapak kepada Tuhan Yesus. Saya juga lihat banyak hal yang mujizat. Tadi Bapak cerita mengalami gelombang waktu pelayanan ya, karena melayani Tuhan tuh memang banyak tantangan. Itu juga saya alami Pak. Saya juga pernah mengalami 3 fase yang hampir merenggut nyawa saya 3 kali saya. Waktu saya masih muda 2 kali, yang 1 kalinya setelah saya menikah. 3 kali saya mengalami. Tapi memang waktu itu sekalipun saya sedikit ya, artinya hidup sebagai pemuda ya, bukan remaja lagi, remaja terus pemuda gitu ya, udah jadi udah makin dewasa, tapi belum nikah waktu itu. Saya sudah lahir baru Pak, terima Yesus, tapi kehidupan saya itu masih setengah kaki di dunia, setengah kaki ikut Tuhan gitu ya. Saya hampir 3 kali hampir nyawa saya hampir hilang nyawa saya. 3 kali dalam kehidupan saya. Tapi yang terakhir itu waktu kecelakaan bersama istri saya, waktu saya baru pulang dari Belanda, saya ke Indonesia, lantas saya pergi dengan keluarga, dengan istri saya ke Jogja. Waktu itu perjalanan di Gombong itu kami mengalami kecelakaan parah gitu. Om tante saya meninggal yang dari Belanda, istri saya mengalami luka parah. Saya tuh di bawah kolong mobil Pak. Jadi mobil terbalik, tubuh saya tuh di bawah mobil tuh Pak. Iya. Jadi waktu itu saya setengah, waktu itu saya sempat nggak sadar, waktu saya lihat dada saya berat, saya berteriak, Tuhan Yesus. Wih, luar biasa. Itu kekuatan terakhir saya tuh, Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Ada yang dengar suara saya, terus mereka balikan mobil, saya ditarik dari dalam mobil. Tapi rusuk saya nggak ada yang patah Pak. Iya. Nggak ada yang luar biasa. Luar biasa. Cuman mata tidak masuk akal. Nggak masuk akal. Tante saya di sebelah kanan saya sama om saya tuh duduk di depan. Kita naik L300 ya, meninggal dunia. Om saya meninggal seketika, tante saya berapa jam kemudian meninggal. Itu di situ saya banyak belajar gitu bahwa kasih Tuhan tuh senantiasa menyertai kita. Saya berdoa, memang kemana saya pergi itu saya angkat hati, saya berdoa sama Tuhan. Amin. Sekarang pun kalau saya mau kerja, keluar rumah pun saya berdoa sama istri saya. Keluar pintu rumah saya berdoa lagi Pak.
Dalam perjalanan Iya. tuh kadang saya berdoa, saya bernyanyi gitu ya. Iya, betul, betul. Kalau Tuhan panggil tuh, Tuhan bisa panggil kapan saja, setiap saat. Siap. Betul, betul, Tapi Pak. kita tuh siap. Itu Luar yang penting. biasa. Ya. Dan itu saya juga lihat waktu saya dengar cerita Bapak mengalami ombak yang begitu besar. Saya juga asalnya dari Indonesia bagian timur ya, dari Maluku. Saya sering kalau saya ke Indonesia, saya selalu ke Ambon itu. Kalau saya naik perahu itu, waduh ombaknya tuh bisa Ombak seperti itu, Pak ya. Iya, Iya, betul, betul. Iya, Pak, seperti itu. Itu saya Iya. dengan cerita itu bayangan saya kembali ke situ. Tapi kalau Iya. penyertaan Tuhan tuh sempurna, Pak. Amin. Saya percaya itu. Pak. Amin. Saya percaya. Kadang kita memang, aduh, ini ombak begini besar, apa mampu ini motor ini di belakang? Betul. Ya. Betul. Tapi kita mempunyai Tuhan yang hebat, Betul, Pak. gitu loh. Iya, luar biasa. Iya, luar biasa. Dan juga yang saya belajar juga emosi ya. Saya ini orangnya temperamen, Pak. Saya bisa tahan emosi. Tapi kalau sudah pada sampai batas ini, kalau orang jarang tuh nggak nyangka kalau saya marah gitu ya, karena saya tuh biasa sabar. Tapi kalau saya marah tuh jadi kasar saya. Jadi bukan kasar kata-kata, tapi orang tuh nggak nyangka kalau saya bisa marah gitu. Nah, kalau marah itu, tadi Pak Franky juga bilang, itu saya pernah baca ya dari satu medis ya. Marah tuh ini luar ini ya, sedikit keluar konteks ya. Bukan dari Alkitab. Tadi dari segi medis pun kalau kita marah, itu energi kita keluar, Pak. Kita mengeluarkan banyak energi, baik dari fisik maupun dari psikis. Dari jiwa kita, dari pikiran kita juga. Itu membuang banyak energi. Jadi saya pikir kalau medis aja sudah mengatakan gitu, juga firman Tuhan mengatakan kalau marah tidak boleh, tadi Pak Franky bilang, jangan sampai matahari terbenam. Saya mempraktekkan itu, Pak. Saya mempraktek. Kalau saya marah di tempat kerja, kalau sudah sampai keterlaluan gitu, saya marah tuh saya nggak pandang itu dia manajer saya atau siapa. Kalau dia salah, saya bisa buktikan kesalahannya. Kalau saya marah sekali saya, sampai mereka nggak nyangka gitu. Kamu kok bisa marah begitu? Saya bilang, karena ini kesalahan yang saya harus bilang. Tapi habis itu, 10 menit kemudian, orang melihat saya tuh kayak nggak pernah terjadi apa-apa. Karena saya nggak mau simpan itu, Pak. Tuhan mengajarkan kita harus mengampuni, kan? Iya. Marah tuh manusiawi, Pak. Marah tuh manusiawi. Semua orang pasti bisa marah. Dan kalau nggak marah itu bahaya. Kalau malah disimpan. Iya, betul. Ya, itu bahaya. Tapi kita keluarkan. Tapi pertanyaannya, bisa nggak kita menyelesaikan itu? Saya selalu bilang, Tuhan, aduh kok tadi saya marah. Misal saya, ampuni saya, Tuhan. Ampuni saya. Lantas saya datang, saya bilang, sorry ya, tadi saya keras. Nggak, kamu benar kok. Bagaimana? Sorry. Tapi saya sebetulnya nggak boleh seperti itu. Suara saya jadi besar gitu, jadi keras. Bukan kasar, tegas tapi keras gitu ya. Akhirnya juga dengan keluarga, dengan istri. Saya ya dalam rumah tangga Bapak tahu lah, kita sering terjadi gesekan-gesekan kecil. Iya. Tapi kadang sampai ya masing-masing berpegang prinsip gitu ya. Oh, saya benar atau dia benar gitu. Tapi selalu Pak, saya datang ke istri saya atau istri saya datang ke saya. Maafin ya. Luar biasa, Pak. Iya. Terus kalau mau tidur gitu, saya tuh ngerasa kalau saya mau tidur, Pak, saya berdoa kan sebelum tidur. Kalau istri saya sudah tidur, saya belakangan ya kalau mengerjakan sesuatu saya belum selesai, saya tidur aja. Terus saya berdoa tuh, roh itu kayaknya bilang, kamu mesti selesaikan sama istrimu. Lalu saya bangunkan dia, maafin saya ya. Jadi saya tuh nggak mau simpen, Pak. Sulit itu, Pak. Iya betul, Pak. Jadi itu kita sebagai orang Kristen kita harus bisa memaafkan. Betul itu. Apapun juga kesalahan orang kita harus. Kan kita di dalam doa Bapa kami kita mengatakan ampuni kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Iya kan? Bagaimana Tuhan mengampuni kami kalau kami tidak mengampuni orang? Gitu. Jadi itu yang saya ingat. Betul, Bapak. Iya. Apalagi kepada istri, kepada anak. Saya pun kalau anak saya merasa, kadang kita orang tua merasa benar kan, tapi kebenaran itu penyampaian ke anak kita itu kadang-kadang nggak wise, nggak bijaksana, sehingga anak kita marah gitu. Saya pun tadinya saya nggak mau minta maaf, kamu salah. Tapi saya belajar, saya ayah gitu, saya harus jadi teladan. Jadi saya minta maaf ya tadi papa marah gitu ya.
Jadi ini banyak yang saya belajar dari Bapak gitu juga ya. Marah itu kepada puji Tuhan, saya nggak pernah marah sama Tuhan. Puji Tuhan. Saya harap itu saya bisa bertahan. Karena apa? Saya tahu Tuhan itu sempurna. Tuhan tidak pernah berbuat satu kesalahan pun. Yang buat salah itu pasti kita. Atau kalau kita berbuat sesuatu yang salah, Tuhan izin atau sesuatu pencobaan itu hadir, Tuhan itu ingin kita lebih tekun dan taat sama beliau, sama Tuhan. Jadi Tuhan izinkan. Saya tuh nggak pernah, sampai waktu istri saya dipanggil Tuhan pun, saya tuh nggak marah sama Tuhan. Saya nggak marah, saya bilang, Tuhan, apa yang kau buat tuh pasti baik. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan saya, tapi saya tahu yang Tuhan buat tuh. Tuhan tidak merancang kecelakaan. Tuhan merancang kebaikan. Jadi saya tuh nggak, kalau saya pernah berapa kali juga di Belanda kecelakaan gitu ya. Tapi saya nggak pernah menyalahkan beliau. Saya bilang, Tuhan, saya ini lalai. Ampuni saya lalai. Kalau snow gitu ya, musim salju, terus dingin gitu kayak, jadi kita jalan kayak di atas es, Pak. Dingin gitu, Pak. Jadi saya jatuh gitu ya. Saya jatuh sampai sakit, saya bilang. Waktu itu saya pernah saya bawa mobil telepon, HP, pecah HP saya. Saya, mahal ini, saya baru berganti. Tapi saya bilang, saya bilang, aduh Tuhan, terus saya tulang punggung saya sakit Tuhan, saya bilang gitu. Tapi saya bilang gini, oh ya, saya nggak boleh menggerutu ya. Saya bilang, ini kan kelalaian saya nggak hati-hati gitu. Jadi saya berusaha untuk, saya tidak menyalahkan Tuhan. Saya bilang sama istri saya, kalau sesuatu terjadi, waktu itu istri saya pernah tertipu juga. Saya bilang, sebetulnya Tuhan udah kasih tanda buat kita. Tapi kita nggak peka. Sekarang kita tertipu, dan itu besar. Terus saya bilang, saya bilang istri saya, kita minta maaf Tuhan, yuk. Tuhan udah kasih sinyal buat kita nggak peka. Minta maaf sama Tuhan. Jadi Tuhan tuh nggak pernah merancang kecelakaan, Tuhan merancang kebaikan. Itu aja Pak yang saya terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Pak, Bapak juga. Luar biasa, sharing yang sungguh menguatkan kita semua ya Pak Paul. Menguatkan karena Pak Paul juga mengalami mujizat yang luar biasa di dalam perjalanan hidup dari Pak Paul. Sangat luar biasa. Saya bahkan kita kembali ke mengenai amarah ini ya. Benar, memang benar-benar, kalau tidak salah Pak Paul ada juga ya studi, kalau tidak salah saya pernah dengar anger management gitu ya. Betapa pentingnya kita harus mengelola ini amarah. Karena saya juga mendengar dikatakan bahwa the best fighter is never angry. Petarung yang terbaik itu tak pernah atau tidak marah. Dan ini ada sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Daud ya. Saya bagi di screen di Mazmur 37 ayat 1. Mazmur 37 ayat 1. Ya. Dari Daud ya. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Wow, puji Tuhan ya. Amin. Karena bagi saya ini, Daud ini merupakan the best fighter juga ketika dia melawan Goliat ya. Luar biasa. Tapi dia tidak marah ya. Amin. Ini benar-benar menunjukkan bahwa kita harus mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan emosi kita. Dan juga firman Tuhan yang Pak Joko tadi katakan, sehari 3 kali baca Pak ya. 5 pasal. Luar biasa ya. Jangan berpuasa firman Tuhan ya. Baik. Terima kasih ya Pak Paul sudah berbagi. Pak? Oh ya, silakan. Silakan Pak Paul. Silakan. Ya, itu anger management itu bagus dalam pengelolaan emosi ya. Itu bagus di dalam pekerjaan atau apa. Ini Alkitabiah nih. Ayat Mazmur 37 ayat 1 ini. Sangat Alkitabiah. Kalau anger management itu dikaitkan dengan ini sangat Alkitabiah anger management. Karena apa? Bapak lihat seorang petarung yang hebat, kalau dia bisa menguasai emosinya, dia bisa fokus. Betul. Dia bisa fokus. Kalau dia nggak biasa emosinya, Bapak lihat banyak atlet atau petinju itu karena dia nggak bisa atau apapun seorang atlet, kalau dia nggak bisa menguasai emosinya, kan itu di atletik
atau di cabang olahraga apapun, penguasaan diri, penguasaan emosi itu sangat dibutuhkan karena dia bisa fokus. Kalau kita lihat, kalau kita menghilangkan kemarahan kita tertuju pada firman, kita bilang, Tuhan tolong, aku tidak mampu, biar Engkau saja yang mengangkat ini semua. Kalau kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Tapi kalau kita merasa kita mampu, Tuhan bilang kamu mampu, jalan aja gitu kan, kamu tidak perlu saya. Tapi kalau kita bilang kita tidak mampu, kita fokus pada Tuhan tolong. Dan ini juga satu ini tip buat saya. Saya dapat ini dari hamba Tuhan di gereja saya. Beliau bilang begini, jangan kemarahan itu menguasai kamu. Karena apa? Misalnya gini, orang berbuat salah kepada kita marah sama dia. Ya, dianya tuh habis itu dia santai aja. Tapi kemarahan itu membuat diri kita jadi kemarahan itu kita bawa. Akhirnya apa? Emosi kita terganggu. Karena emosi kita terganggu, fisik kita terganggu. Nah, dan kita jadi berbuat dosa. Ngapain orang berbuat salah kepada kita yang terima dosanya. Kita memikul beban dosanya. Jadi masukin aja di tempat sampah. Kemarahan itu masukin di tempat sampah. Jangan kemarahan itu mempengaruhi kehidupan kita. Saya bilang, bodoh amat. Alangkah bodohnya saya kalau kemarahan itu bisa menguasai saya. Sehingga emosi, akal pikiran saya, dan kasih sayang Tuhan itu terhambat oleh emosi itu, oleh kemarahan saya. Sebetulnya berkat itu sudah ada di depan mata saya, karena kemarahan saya itu, berkat itu nggak datang ke saya. Tuhan bilang, kamu belum selesaikan dulu. Kamu belum selesaikan masalahmu dengan emosimu. Gitu. Itu aja, Pak. Terima kasih banyak. Betul ya. Pak Joko, terima kasih. Luar biasa. Terima kasih, Pak Paul. Marah itu bisa menutup pintu berkat ya. Betul, Pak Paul. Iya. Baik. Terima kasih Pak Paul atas sharingnya pada malam hari ini. Terima kasih Pak Paul. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita bergeser ke tamu yang lain yang ada di Zoom. Silakan. Ingin berbagi, hidupkan langsung mic dan kameranya sebelum kita akhiri dengan closing statement dari Pak Joko. Masih ada yang bertanya? Salam Pak Franky. Iya. Ibu Maria ya, benar ya? Iya, benar. Bisa hidupkan Bu mic dan kameranya. Apa kabarnya? Puji Tuhan luar biasa. Puji Tuhan luar biasa. Lihat tadi YouTube ini kok ada ini. Iya. Silakan Ibu semuanya. Sedikit memperkenalkan diri. Halo Ibu Maria. Saya dari Samarinda, Kalimantan Timur. Wow. Iya. Shalom Samarinda. Shalom Samarinda, Tuhan berkati. Silakan Ibu. Ini saya juga agak lambat tadi masuk ya, udah jam 8 lewat ya. Kalau di sini jam 8 sih ya waktu Indonesia Tengah, kalau di Jakarta jam 7 malam ya. Iya. Hari ini. Ini saya agak lambat di atas dari jam ini, jam 8. Jadi begitu saya masuk itu Pak Jokowi udah kesaksian, jadi saya nggak tahu dari awalnya. Bisa di replay Ibu ya. Aja saya iya. Ibu kalau mau nonton dari awal di YouTube, nanti diputar dari awal lagi ya, karena rekamannya pasti ada. Semua kesaksian rekamannya ada di YouTube, The Miracle of Life. Apakah Ibu ada pertanyaan atau mau berbagi dengan Pak Joko? Saya suka nonton. Iya, itu berbicara tentang kesabaran ya. Memang kesabaran saya juga orangnya sebagai wanita yang temperamen ya. Kalau bukan Tuhan yang mengubah saya, itu betul-betul saya nggak bisa gimana ya, lihat orang aja kalau sedikit salah itu ya emosi kayak ngeliat orang tuh sepertinya gimana ya. Aduh, betul-betul kalau saya mikirkan masa lalu saya itu ya beda dengan sekarang. Nah sekarang ini pelan-pelan tolong ubah saya. Nah itu juga saya mikirin wanita bijak Eropa itu juga betul-betul saya betul-betul sangat diberkati gitu ya. Saya kan kepengen Tuhan ingin jadi wanita bijaksana. Bagaimana saya terhadap keluarga saya seperti itu, bahkan dengan orang lain seperti itu ya. Memang untuk mengubahkan ini ya. Emosional atau temperamen kita yang tinggi itu sangat susah. Saya kan orangnya suka meledak-meledak juga walaupun saya begini sebagai wanita. Tetapi itu saya bisa lakukan itu kan kalau ada sebab. Saya nggak sembarang-sembarang juga kalau marah sama orang. Gitu. Nggak jelas ya. Marah nggak jelas ya. Wah ini bahaya Bu.
Jadi kalau orang sudah keterlaluan aja, saya juga bisa gitu. Jadi puji Tuhan lah, dengan selalu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan ubah saya, berikan kemampuan saya untuk menguasai diri gitu ya. Dengan banyak belajar firman Tuhan, saya minta Roh Kudus mengubahkan saya itu, betul-betul saya ada berubah. Jadi walaupun orang tetangga tenan mengatakan saya macam-macam, walaupun hati sakit, tapi saya nggak mau melawan gitu loh. Paling nangis gitu ya, nangis. Tapi untuk menyimpan dendam, akar kepahitan itu saya berusaha jangan sampai, apalagi kita masuk di tahun 2022 ini yang tahun baru ya, paradigma yang baru gitu, yang di belakang tinggalkan seperti itu. Jadi saya merasa ada perubahan ya, kalau bukan Tuhan Yesus. Dulu waktu saya belum dalam Tuhan Yesus, saya latar belakang juga orang tua saya kan Muslim ya, tanggal 30 Desember kan papa saya dipanggil Tuhan. Jadi saya cepat dipanggil, cepat pergi dengan tim doa, cepat Bu, pulang Bu. Sudah dikasih penglihatan gitu. Jadi saya juga waktu berdoa, saya dikasih penglihatan juga gitu ya. Berarti papa saya menunggu saya. Begitu saya nyampe ke kampung, itu orang tua saya. Karena papa saya kan ikut adik saya gitu ya. Adik saya itu nggak punya anak, suami istri nggak punya anak. Jadi dia pelihara, dia meninggal bukan karena sakit, tetapi karena usia tua gitu. Nah, begitu saya nyampe kan matanya pejam, gitu aja. Jadi saya sempat nginjili dia. Saya bilang begini, Pak, ini anakmu datang, ingat enggak? Ini anakmu yang paling tua, saya sebut nama saya. Pak, percaya Isa Al-Masih, saya bilang begitu. Isa Al-Masih yang bawa Papa ke surga. Papa percaya, kan di Al-Quran ada mengatakan itu Isa Al-Masih itu firman Allah. Saya kasih tahu gitu ya ke Bapak ya. Dia nggak bisa ngomong ya, dia selalu nggak bisa ngomong, dia pejam mata gitu, cuma hanya napas aja, dia gitu aja. Ya mungkin dia ngomong iya gitu. Nanti kalau papa pergi dengan tenang, itu pasukan malaikat Tuhan di surga yang akan jemput papa, saya begitu. Pokoknya saya doa terus ya, belum lagu rohani saya taruh di telinganya, kan papa tuh nggak bisa dimiringkan juga, nggak bisa kayak orang yang stroke gitu loh. Karena tenaganya makin berkurang ya, hanya sisa satu aja yang masih napas. Lucunya lagi, 2 minggu bilang adik saya, dia sudah tidak makan dengan minum, tidak buang BAB gitu. Jadi kenapa begitu saya sampai itu, saya nyampe jam 6 subuh ya, saya jam dari Samarinda jam 6 sore, nyampe di sana itu jam 6 subuh. Itu waktu jam 10 pagi kita mau bersihkan dia, dengan adik saya bantu angkat dia, bersihkan dia, pakai seka dan sebagainya, kasih pampers dia. Kok tuh di pampersnya dia kami lepas itu kok tumben ada BAB gitu. Dan kaget kok ini 2 minggu gak makan, kok bisa begini. Terus saya kasih energian, dia tidak mau makan yang lain, kok selama nggak pernah makan. Saya coba kasih energian, pelan-pelan kasih di mulut. Dia mau, saya kasih minum air hangat, dia mau gitu. Ada puji Tuhan ya, kan sebelumnya saya doakan dulu gitu supaya papa saya ada isi perutnya seperti itu. Kenapa kok 2 minggu? Jadi saya sudah angkat tangan, dia nggak mau minum, nggak mau makan, BAB juga enggak gitu. Jadi satu hari itu Pak, tanggal 30 itu saya puas dengan dia, baring dekat dia, lihat dia. Kenapa kok tanggal 30 Kamis malam itu ya, sudah menjelang ke jam 11 lewat, itu napasnya kayak seperti orang kompa tuh, turun naik. Kenapa kok papa saya kok begini? Napasnya, adik saya masuk. Jadi orang-orang yang datang kayak ke rumah tuh kayak seperti datang mau melayat gitu, melihat waktu dia pergi. Adik saya masuk, kenapa napasnya seperti ini gitu. Jadi yang Muslim itu pada masuk semua, yang baca Yasin semua itu aduh, ini waktunya sudah. Mereka begitu baca Yasin, saat itu saya mengucap doa dalam hati, Tuhan Yesus, tolong Tuhan, tolong bagaimana kalau Bapak saya pergi, Tuhan yang sambut dia. Saya gitu dalam hati, tapi mereka baca Yasin. Begitu Yasin habis, napasnya habis. Itu pada tanggal 30 tepat pukul 24.03 meninggal. Jadi orang di sana suasana ramai dengan nyambutan baru, kita suasana dengan dengan duka cita gitu. Nah, besok paginya Jumatnya saya telepon tim pendoa kami yang di Samarinda. Bu, saya bilang, papa saya sudah dipanggil Tuhan. Ini menunggu orang datang untuk mandikan dia secara Muslim, saya bilang begitu. Tapi saya sudah sempat mengatakan begini-gini ke papa saya bilang begitu. Tapi itu jawabnya ya gitu aja. Coba saya nggak tahu, cuma hanya
Dia bilang, Pak, gini Pak, percaya Tuhan, percaya Isa lah saya. Dia begitu, dia tidak bisa ngomong gitu. Jadi kita doa itu. Karena habis mandi itu, habis sholat Jumat, nah di sholat jenazahnya ke masjid, habis orang sholat Jumat, kebetulan kuburan muslimin di belakang gereja lagi, di belakang gereja hanya dibatasi dengan gunung gitu. Itu kita doa, saya doa dengan tim doa yang di Samarinda lewat telepon. Karena di sananya WA saya nggak bisa ya, karena saya pakai kartu Indosat ya, di Telkomsel yang lancar gitu. Waktu itu doa, minta cuaca yang baik dan penguburan yang baik jauh dari COVID dan sebagainya. Puji Tuhan waktu itu hari itu cuacanya baik banget, tanah kuburannya kayak gembur, itu memang terus saya lihat papa saya pergi untuk menghabiskan napas itu perginya baik banget, dan lagi sampai ke penguburan begitu. Kalau kita lihat orang yang meninggal kan agak susah gitu ya, ini perginya betul-betul bagus banget dengan terakhirnya pergi. Kan juga orang selalu bilang, oh anaknya yang dipanggil itu, anaknya ditunggu itu, ini ya, karena orang nggak tahu bahwa saya anak yang pertama ya, anak yang sulung dari papa saya kan jarang pulang ke kampung karena kita beda keyakinan. Yang paling parah itu mama saya, paling dia mutus hubungan saya dengan saya sebagai anak yang darah dagingnya. Kalau dia ke kota Samarinda, dia tidak pernah nyari saya. Dia ke tempat orang yang muslim yang bukan dari keluarga. Padahal saya anak kandung, anak yang pertama, anak dari suami yang meninggal ini gitu. Jadi saya dari kecil loh itu. Kalau belakang saya, kalau mereka bertempat saya, silakan. Saya gitu. Terus itu begitu dikasih cuaca yang baik, luar biasa saat papa itu pergi. Tapi hati saya kayak Tuhan Yesus yang menyambut dia. Yang penting walaupun dia dikubur secara muslim, yang penting dia sudah iakan kata saya yakin percaya dia sudah bersama Bapa di surga. Amin. Itu luar biasa ya. Wow, luar biasa juga ya. Saya juga baru tahu kalau Ibu Maria ini dulunya dari keyakinan berbeda dan sekarang sudah ikut Tuhan Yesus. Ditunggu Ibu kesaksiannya ya. Nanti bisa hubungi kami. Ya, kalau saya cerita Pak, begini Pak, bisa saya nambah Pak. Tapi kalau kesaksian jangan sekarang Bu ya. Nanti iya sayang. Kalau sekarang kan penonton biasa sudah turun. Awal-awalnya masih banyak. Nah jadi kalau Ibu mau bersaksi full, saya akan kasih waktu khusus buat Ibu bersaksi. 1 jam penuh atau 1 jam setengah, atau biarkan mengalir sampai selesai. Ya Bu ya? Boleh. Iya, saya penasaran sekali ini mau dengar kesaksian Ibu ya. Iya. Oke. Itu tadi saya kembali lagi, ini yang kesaksian yang sempat saya dengar Pak dari Pak Joko tadi ya, sangat memberkati juga ya. Perjalanannya bagaimana liku-liku hidup perjalanan dari awal ya sampai terakhirnya berjumpa Tuhan sehingga menjadi hidup yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jadi saya juga mengalami hal yang seperti itu dari awal waktu saya belum di dalam Tuhan Yesus. Karena sekarang Tuhan Yesus mengubah saya. Itu pun saya belum 100% gitu ya, tapi tetap belajar. Saya belajar sampai di mana bahkan firman Tuhan itu tidak habis-habisnya kita pelajari belajar untuk mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, salam. Terima kasih, shalom Bu Maria. Terima kasih, shalom. Iya, nanti Bu Maria standby di Zoom ya. Nanti setelah live streaming, saya akan menanyakan nomor Ibu. Baiklah sahabat-sahabat Miracle, sampai, sebentar. Mungkin Pak Paul ingin menambahkan lagi nih Pak ya. Karena tadi mendengar ini ada ibu-ibu marah-marah ini nggak jelas ya. Tapi dulu ya Ibu Maria ya. Marahnya ini nggak jelas. Nah ini bahaya sekali ini marah-marah ini nggak jelas ya. Oke. Apa Pak Paul masih mau menambahkan? Nah, terima kasih Pak. Terima kasih ya, oke. Pak Joko kesaksiannya bagus Pak. Terima kasih menguatkan terima saya kasih juga. Pak Paul. Mengingatkan saya Pak. Terima kasih. Iya. Salam buat istri dan anak-anak Pak ya. Amin. Saya sampaikan. Amin. Anak dan istri nonton juga. Baik. Terima kasih Pak. Ya, sekarang tiba saatnya ya di penghujung waktu kita akan akhiri kesaksian pribadi dari Bapak Joko dan kita akan mendengar dulu closing statement. Mungkin Pak diberikan kata-kata penutup bagi teman-teman yang mungkin barangkali pada malam hari ini mengalami pergumulan yang sama seperti Bapak, agar supaya mereka dikuatkan Pak, diberkati dengan closing statement dari Bapak. Silakan. Ya, terima kasih Pak Franky. Saya sampai hari ini masih mengalami permasalahan memang. Tapi ketika kami maksudnya begini.
semasa kita masih ada di dunia ini, permasalahan tetap ada walaupun kita menjadi anak-anak Tuhan. Dan saya sekarang ini sudah tidak berani lagi marah pada Tuhan. Dan kepada saudara-saudara yang dikasih Tuhan, untuk meredam amarah, biasanya saya langsung cari Alkitab. Dimanapun saya kalau marah, saya cari Alkitab. Kadang-kadang saya kalau marah sekali, saya cari Alkitab itu untuk mencairkan amarah saya. Jadi tetap baca firman tiap hari, dan memang kalau marah seperti tadi Pak Franky bilang, jangan sampai matahari terbenam, masih marah. Dan hari-hari ini adalah semua orang marah, tidak tahu apa sebabnya, tapi kita anak-anak Tuhan, kita serahkan amarah kita, supaya Tuhan yang menolong, supaya Tuhan yang membantu melalui Roh Kudus. Kita mohon bimbingannya. Kalau kita tanggung sendiri, kita tidak akan mampu menanggung marah kita. Kita serahkan amarah kita kepada Tuhan, Tuhan akan menyelesaikannya. Itu saja Pak Franky. Baik, kalau begitu kita akan tutup dengan doa Pak ya, pada malam hari ini. Dan saya ajak sahabat-sahabat semua, Pak Joko, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami telah mendengar kesaksian yang luar biasa dari Bapak Joko. Bagaimana perjalanan iman beliau sehingga kami diberkati, dikuatkan luar biasa pada malam hari ini. Kami belajar banyak ya Tuhan, bagaimana supaya kami tidak cepat marah, tapi lebih mendengarkan, lebih berserah kepadamu ya Tuhan, dan tidak marah sampai matahari terbenam, agar supaya Tuhan kami bisa menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami berdoa khusus kepada Pak Joko, segala pergumulan, apa yang beliau hadapi pada saat ini ya Tuhan, Tuhan Yesus campur tangan seperti sebelumnya. Tuhan Yesus tunjukkan mujizat melalui dirinya, melalui kepada diri Pak Joko, kepada anak-anak keluarganya yang luar biasa. Sekarang ini mereka dalam pelayanan. Kami juga berdoa ya Tuhan, segala kerinduan, apa yang menjadi kerinduan dari keluarga ini ya Tuhan, Tuhan Yesus campur tangan, menunjukkan kuasa, agar apa yang menjadi cita-cita, baik dalam pelayanan, hidup, rumah tangga, apapun itu ya Tuhan yang mereka kerjakan pada hari-hari ini, semuanya berjalan baik, dengan berkenan, seturut kehendak Bapa di sorga. Kami juga berdoa ya Tuhan kepada semua sahabat-sahabat Miracle di Zoom, di Facebook, di YouTube, sahabat-sahabat yang luar biasa, senantiasa mendukung program kesaksian pribadi, menjadi perpanjangan tangan untuk membagikan berkat ini kepada banyak orang ya Tuhan. Kami berdoa kepada mereka, diurapi dengan Roh Kudus. Apa yang mereka pergumulkan ya Tuhan, Tuhan Yesus juga campur tangan. Dibuatkan semua ya Tuhan berjalan dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan, kerinduan dari mereka, Tuhan Yesus juga campur tangan. Berkat yang sama dicurahkan ke dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih atas signal yang baik dan segala perangkat yang kami gunakan. Kami berdoa ya Tuhan dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Ya, saya pribadi dan mewakili tim Miracle TV Pak Joko mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak sudah bersaksi pada malam hari ini ya. Ya Pak, kami juga mengucapkan terima kasih. Baik, dan sahabat-sahabat Miracle, jangan lupa di-share, dibagikan di grup-grup rohani ya, aktif agar supaya kesaksian ini menjadi berkat yang dahsyat bagi banyak orang. Kita akan berjumpa kembali besok di jam yang sama dengan tamu yang spesial untuk bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Amin. Bye-bye. Shalom. Ya, saya tutup dulu ya. Saya tutup dulu di Facebook dan di YouTube sebelum saya buka kamera